동화 속에 사네, 운동은? 와, 문동은 내 요정 할머니인가 봐. 나 머리하라고 온도 체크도 해주고. 그치? Halo Movie Buff, kembali lagi di channel si Kepi. Kalian udah pada makan belum nih? Jangan lupa makan ya. Pembulian adalah hal yang sudah sering kita dengar. Tapi gimana kalau kali ini korban pembulian itu berniat membalas dendam pada para pembulinya? Inilah film drakor yang berjudul The Glory. Nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung kita mulai aja yuk alur ceritanya. Seorang wanita bernama Moon Dong-eun sedang memandangi sebuah rumah di seberang apartemen yang baru saja ia sewa. Pemilik apartemen menyapa dan beramah tamah dengan Dong-eun. Dong-eun memasang foto beberapa orang di kamar apartemennya dan tampak memiliki dendam terhadap semua orang itu. Tapi dendam kesumat yang paling besar ia simpan untuk seorang wanita bernama Hyun-jin. Tentu kalian bertanya kan, emangnya kenapa sih Dong-eun bisa sampai dendam gitu? Emang dia diapain? Untuk menjawab itu, mari kita kembali ke masa lalu saat Dong-eun masih duduk di bangku SMA. Dong-eun menjadi sasaran pembulian oleh Hyun-jin dan gengnya yang terdiri dari Jae-jun, Myung-oh, Sarah, dan Hae-jong. Dong-eun mencoba melaporkan hal ini ke sekolah dan bahkan ke kantor polisi. Tapi Hyun-jin, Jae-jun, dan Sarah berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Sehingga detektif Yong-jun yang menangani kasus ini dan juga wali kelas mereka yang bernama Jong-mun justru malah membela dan membebaskan begitu aja geng Yong-jin. Jong-mun justru malah memarahi Dong-eun yang mengadukan geng Yong-jin. Ibu Yong-jin yang bernama Yong-e memarahi putrinya, bukan karena telah berbuat nakal, tapi justru karena bisa direpotkan oleh Dong-eun yang bukan siapa-siapa. Yong-e adalah wanita yang superstitious dan sangat percaya pada dukun langganannya. Yong-e menasihati Hyun-jin agar tidak berteman dengan orang yang memiliki huruf O dalam namanya, karena bisa membawa sial untuk Hyun-jin. Di sekolah, untuk menghukum Dong-eun yang telah mengadukan mereka, geng Hyun-jin menghukum Dong-eun dengan membakar kedua tangannya menggunakan catokan rambut. Hyun-jin adalah yang paling kejam dan bengis di gengnya. Dia berani melakukan ini karena merasa uang dan kedudukan orang tuanya bisa membereskan segala masalah dan semua perbuatannya tidak memiliki konsekuensi apapun. Mangsa yang dia cari juga adalah murid dari golongan ekonomi yang rendah yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Tidak hanya menyiksa, geng Hyun-jin bahkan juga menghina dan Myung-oh juga melecehkan Dong-eun. Dong-eun pergi ke UKS untuk mengobati tangannya yang terbakar. Melihat lukanya, dokter UKS sadar kalau Dong-eun adalah korban bullying. Saat bertanya siapa pelakunya, Hyun-jin yang ternyata juga ada di ruang UKS itu, tanpa rasa takut atau bersalah, mengaku kalau dialah pelakunya. Dong-eun tinggal di sebuah kos-kosan. Saat pulang ke kosannya, alangkah terkejutnya ia mendapati kalau geng Hyun-jin sudah menempati kamar di sebelah kamar kosnya. Geng Hyun-jin pun melanjutkan hinaan dan siksaan mereka kepada Dong-eun di kosannya sendiri. Mereka kali ini membakar kedua kaki Dong-eun dengan setrikaan. Kesakitan dan tak berdaya, Dong-eun hanya bisa berbaring di salju untuk meringankan rasa sakitnya. Esoknya, Dong-eun keluar dari sekolahnya dan di suratnya ia melaporkan kalau geng Hyun-jin lah yang membuli dan menyebabkan ia keluar dari sekolah. Seperti biasa, wali kelas Jong-mun malah memarahi Dong-eun dan kali ini ia bahkan menggebuki Dong-eun. Yong-e dan Jong-mun langsung mengajak ibu Dong-eun yang bernama Mi-hye yang adalah seorang wanita nggak benar untuk bertemu. Mereka meminta Mi-hye menandatangani surat pernyataan kalau Dong-eun keluar dari sekolah bukan karena pembulian, tapi karena Dong-eun tidak bisa menyesuaikan diri di sekolah, otomatis membebaskan geng Hyun-jin dari segala tuduhan. Dengan iming-iming 1 juta won, Mi-hye dengan mudahnya menandatangani surat itu. Setelah mendapat uang itu,
ibu durhaka ini malah langsung pergi meninggalkan Dong-eun yang bercita-cita untuk menjadi seorang arsitek. Tidak punya uang, keluarga, dan sudah tidak bersekolah lagi, Dong-eun bekerja serabutan demi menyambung hidup. Tidak tahan dengan penderitaannya, Dong-eun sempat ingin mengakhiri hidupnya, tapi untungnya ia tidak meneruskan niatnya itu. Di geng Yeonjin, Haejong dan Myung-oh yang berasal dari keluarga tak mampu sebenarnya lebih menjadi suruhan dan bukan teman mereka. Sarah sejak kecil sudah menjadi pecandu obat, padahal ironisnya ayah Sarah adalah seorang gembala gereja bernama Pastor Lee. Selain Dong-eun, geng Yeonjin juga membuli siswi-siswi lain, salah satunya adalah Gyeongran. Tiba-tiba Dong-eun dengan berani datang menemui geng Yeonjin. Setelah menyebutkan cita-cita semua anggota geng Yeonjin, Dong-eun menyebutkan kalau cita-citanya adalah Yeonjin. Balas dendam terhadap Yeonjin lah yang mulai saat itu menjadi tujuan hidup Dong-eun. Dong-eun akhirnya bekerja di sebuah pabrik. Sambil bekerja, ia belajar dengan tekun dan giat tanpa bantuan tutor sama sekali. Hebatnya, hanya dengan belajar sendiri, ia bisa lulus dari semua ujian di setiap jenjang. Ujian yang bahkan tergolong susah pun untuk murid yang bersekolah. Dong-eun akhirnya berhasil masuk ke fakultas pendidikan dan berencana untuk menjadi seorang guru. Selama di pabrik, ia berteman dengan Song-hee. Kembali ke masa sekarang, Yeonjin sudah berhasil menjadi pembawa ramalan cuaca di stasiun televisi. Sementara Dong-eun juga berhasil menjadi seorang guru dan bahkan menjadi wali kelas Yeso, putri dari Yeonjin. Kita flashback kembali ke masa silam. Dong-eun menggunakan akun Song-hee untuk terus memantau kehidupan geng Yeonjin lewat Facebook. Sarah membuka perkumpulan untuk orang-orang seperti dirinya, di mana mereka bisa menyalurkan hobi mereka melukis sambil menggunakan narkoba. Myung-oh tetap menjadi suruhan geng Yeonjin yang mulai sekarang kita sebut aja geng bully. Sarah acap kali menyuruh Myung-oh untuk membelikan narkoba. Tapi Myung-oh diam-diam sering menguntil narkoba yang dibeli Sarah. Jaejeon mewarisi harta kekayaan dari orang tuanya, dan ia membuka toko baju mahal bernama Siesta. Sementara Haejong berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pramugari. Di Siesta, Yeonjin sering selingkuh dengan Jaejeon, padahal ia sudah berpacaran dengan Doyoung, CEO dari perusahaan konstruksi Jaepyong yang terkenal. Song-hee acap kali membantu Dong-eun memata-matai geng bully. Dong-eun menyambung hidup dengan menjadi guru les dan ia handal dalam pekerjaannya. Suatu ketika, sepulang dari mengajar, Dong-eun tiba-tiba terjatuh dan pingsan di jalan. Dong-eun tersadar dan mendapati dirinya berbaring di ranjang UGD di samping seorang pria yang terluka parah karena habis berkelahi. Itulah kali pertama Dong-eun bertemu dengan Yeojong. Yeojong ternyata adalah seorang dokter magang di rumah sakit itu, dan ia tampak tertarik pada Dong-eun, lalu mencoba menolongnya. Tapi Dong-eun malu dengan bekas luka di sekujur tangannya dan ia pun lekas pergi. Hasil lab menunjukkan kalau Dong-eun pingsan karena ia menderita anemia. Yeojong makin penasaran sama Dong-eun. Ia pun mengikuti kelas Dong-eun hanya supaya bisa bertemu dengan Dong-eun. Sampai-sampai Yeojong diusir oleh profesor di kelas itu. Seusai kelas, ia ingin berbicara dengan Dong-eun. Tapi Dong-eun tampak berjalan bersama seorang pria yang bernama Sohan. Yeojong pun mengurungkan niatnya. Dong-eun kembali bertemu dengan Yeojong di lain kesempatan. Yeojong segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerahkan resep obat anemia pada Dong-eun dan menyuruhnya menemui Yeojong lagi kalau obatnya sudah habis. Ini Yeojong mau ngobatin atau mau modus sih? Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Dong-eun ternyata ingin belajar bermain Go, sementara Yeojong mahir bermain Go. Yeojong pun lagi-lagi memanfaatkan kesempatan itu untuk menawarkan diri menjadi tutor Dong-eun dalam permainan Go. Tujuan Dong-eun belajar Go adalah supaya ia bisa mendekati Doyoung, calon suami Yeonjin yang adalah penggemar berat Go. Selama belajar bermain Go, Dong-eun jadi benar-benar menyukai permainan ini.
Karena esensi permainan Go adalah diam-diam menghancurkan pertahanan lawan sambil melindungi kubu pertahanan kita sendiri. Dan itu mirip dengan apa yang akan dilakukan oleh Dong-eun ke depannya. Ketika merasa sudah cukup mahir bermain Go, Dong-eun pun menghentikan tutornya dengan Yojong. Dong-eun pun akhirnya berhasil menjadi guru, sementara Yojong juga berhasil menjadi seorang bedah plastik. Sementara itu, Yeonjin melangsungkan pernikahannya dengan Doyoung dan dikaruniai seorang putri bernama Yesol. Yeonjin juga memperlakukan stafnya di stasiun televisi seenak jidat. Gyeongran yang dulu menjadi korban pembulian Yeonjin, sekarang malah bekerja untuk Yeonjin. Jaejun memperlakukan Myung-oh sebagai suruhannya dengan seenak udel. Dia mengeplak kepala Myung-oh yang suka menguntil narkoba milik Sarah. Doyoung menghadiahi Yeonjin sepatu mewah berwarna hijau. Dong-eun memata-matai Kim Shin-tae, ketua Dewan SD Samyong, tempat Yesol bersekolah, lewat sampahnya. Dong-eun menemukan kalau Shin-tae mewariskan kekayaannya tidak hanya pada keturunannya sendiri, tapi juga pada orang asing bernama Soo-hyun. Dong-eun juga menemukan obat kuat di sampah Shin-tae. Dari temannya, Doyoung tahu kalau Hyejong diam-diam suka membicarakan Yeonjin. Yeonjin tentu tidak senang dengan hal itu. Hyejong memiliki sebuah laundry dan dia acap kali memakai baju pelanggannya supaya terlihat mewah. Suatu hari, Hyejong mengambil salah satu baju pelanggannya dan bertemu dengan Yeonjin dan Sarah. Ternyata, baju yang dipakai Hyejong adalah milik Sarah. Sarah dan Yeonjin pun langsung mengejek Hyejong, mengingatkan kalau ia bukanlah teman, tapi suruhan mereka. Dan kalau tidak ada Dong-eun, Hyejonglah yang akan menjadi sasaran pembulian mereka. Yeonjin juga memperingati Hyejong agar jangan ngomongin dia lagi. 앞으로 주둥이 조심하고 분수에 맞게 입고 한도에 맞게 들자. 알아들었으면 끄덕여. Saat menanti Dong-eun, Yeojong malah bertemu dengan Jong-hwan, pasien yang bandel tapi sebenarnya baik hati. Myung-oh terkejut saat bertemu dengan Dong-eun di siesta. Myung-oh kesemsem sama Dong-eun yang sekarang telah tumbuh menjadi wanita yang cantik. Dong-eun yang tahu kalau Myung-oh hanyalah suruhan geng bully, memainkan perasaannya dan berkata kalau ia ingin mengajak Myung-oh untuk membantu Dong-eun membalaskan dendamnya pada geng bully. Dong-eun sedang nongki-nongki bersama Suhan. Mengetahui kalau Suhan tertarik sama Dong-eun, Dong-eun menggoda Suhan, walau tahu Suhan sudah beristri. Suhan mengatakan kalau ayahnya sudah tua dan sakit-sakitan, makanya ia berusaha keras agar bisa menjadi inspektur sekolah supaya dapat membiayai keluarganya. Saat mengorek-ngorek tempat sampah di kediaman Shin-tae, Dong-eun ketahuan oleh pembantu rumah tangganya yang bernama Hyun-nam. Hyun-nam berkata kalau ia sudah memfoto gerak-gerik Dong-eun selama 6 bulan terakhir. Tapi Hyun-nam berkata kalau ia tidak akan melaporkan Dong-eun. Ia justru mau membantu Dong-eun apapun yang Dong-eun hendak lakukan asal satu syarat. Hyun-nam ingin Dong-eun membunuh suaminya. Ternyata, suami Hyun-nam yang bernama Sok-jae adalah pemabuk yang abusif dan suka melakukan kekerasan pada Hyun-nam dan putri mereka yang bernama Sun-ah. Itulah kenapa Hyun-nam ingin membunuh Sok-jae. 쌍년들 둘이서 지랄대를 해. 아주 좋은 거 가르쳐. 좋은 거 가르쳐. 좋은 거 가르쳐. Dong-eun ternyata mengetahui kalau Yeojong adalah anak dari Sang Im, direktur Seoul-jo General Hospital, tempatnya bekerja sekarang. Dong-eun bertemu dengan Hyun-nam. Hyun-nam menyerahkan foto Sok-jae, sementara Dong-eun menyerahkan foto geng bully dan Shin-tae yang harus Hyun-nam intai. Sebagai balas jasa, Dong-eun memberikan tutor privat pada Sun-ah di kereta api setiap akhir minggu. Dong-eun menyuruh Hyun-nam untuk belajar menyetir. Hyun-nam akhirnya berhasil memperoleh SIM dan Dong-eun memberikan Hyun-nam sebuah mobil, sekalian untuk mempermudahnya melakukan tugas mengintai. Dong-eun juga mengajari Hyun-nam cara menggunakan kamera digital. Dari hasil intaian Hyun-nam, Dong-eun sadar kalau Yesol menderita buta warna. Dong-eun jadi teringat kalau Jaejun juga menderita buta warna. Buta warna adalah penyakit yang diturunkan secara genetik.
Berarti jangan-jangan di klub golf milik Jae-jun, seorang wanita berniat mendaftar jadi seorang anggota klub tersebut. Mengetahui kalau wanita itu ternyata adalah ibu dari Do-young, suami Yeonjin, Jae-jun langsung menolak aplikasi wanita itu. Ketika sedang bermain di klub go langganannya bersama dengan pengacaranya, Do-young melihat Dong-eun juga bermain di klub itu. Hal yang sangat langka mengingat permainan ini amat tidak populer di kalangan muda. Dong-eun bermain dengan sangat handal dan mengalahkan banyak orang di klub itu. Dong-eun pun langsung menarik perhatian Do-young. Hae-jong meminta Myung-oh untuk memata-matai pria yang sedang dekat dengannya. Myung-oh menemukan kalau pria itu ternyata kaya raya dan Hae-jong berniat menerima cinta pria itu, menunjukkan kalau Hae-jong adalah cewek yang sangat matre. Di rumah, Do-young mempelajari permainan Go Dong-eun. Di kereta, ketika hendak mengajar Sun-a, Dong-eun bertemu dengan Yeojong. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Ternyata Yeojong pernah menjadi dokter militer. Yeojong mengatakan kalau ia sedang melalui masa-masa tergelap di hidupnya. Dan saat-saat bermain Go bersama Dong-eun adalah satu-satunya hal yang menghibur dan memberikan kehangatan bagi dirinya. Yeojong pun berterima kasih pada Dong-eun untuk itu. Sebelum berpisah, Yeojong menyerahkan kartu namanya pada Dong-eun. Dari hasil intaian Hyunam terhadap Shin-tae, Dong-eun jadi tahu kalau Soo-hyun ternyata adalah supir Shin-tae. Dan Shin-tae memiliki hubungan gelap dengannya. Itulah kenapa Shin-tae mewariskan sebagian hartanya pada sang supir. Berkat kepolosan Hyunam, sifat dingin Dong-eun mulai luluh dan mulai timbul kedekatan antara Dong-eun dan Hyunam. Dong-eun mengunjungi kediaman Jong-mun, bekas gurunya dulu yang tidak membelanya ketika dibully. Jong-mun sekarang sudah tua. Dong-eun memperkenalkan dirinya dan tiba-tiba Suhan datang. Ternyata Suhan adalah putra dari Jong-mun. Itulah kenapa Dong-eun mendekati Suhan selama ini. Scene beralih ketika Dong-eun bertemu dengan Myung-oh. Myung-oh bertanya kenapa ia ingin balas dendam pada geng bully, tapi tidak pada Myung-oh. Dong-eun pun berkata kalau tidak seperti yang lain, Myung-oh tidak punya apa-apa, sehingga tidak ada yang bisa direbut dari Myung-oh. Dong-eun pun lalu memberitahukan rahasia besar yang bisa menjadi senjatanya untuk menjatuhkan geng bully, yaitu fakta bahwa Sohee, murid korban pembulian geng bully sebelum Dong-eun yang kemudian tewas bunuh diri, ternyata tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh seseorang. Myung-oh tentu bertanya siapa pembunuhnya, tapi Dong-eun belum mau memberitahukan informasi itu pada Myung-oh. Myung-oh lalu menyerahkan beberapa helai rambut Jae-jun pada Dong-eun. Ibu Sarah mendapati anaknya yang teler akibat habis pesta pora. Ia lalu membangunkan anaknya, menyuruhnya untuk bersiap ke pameran lukisan Sarah. Orang-orang mengenal Sarah sebagai anak pendeta yang santun dan berbakat. Tidak ada yang tahu sifat aslinya yang pembuli dan pencandu narkoba. Geng bully datang ke SMA Sunghan untuk pertemuan alumni. Alangkah terkejutnya mereka mendapati Dong-eun datang menemui mereka di situ. Yeonjin belum tahu kalau Dong-eun sudah menjadi guru di sekolah putrinya. Dong-eun berhasil mendapat posisi itu setelah ia memanfaatkan info yang didapatnya kalau Shin-tae, ketua dewan SD Semyong, tempat Yesol bersekolah, menjalin hubungan terlarang dengan supirnya. Dong-eun tidak akan menyebarkan rahasia itu asal ia bisa menjadi wali kelas 1-2 kelasnya Yesol. Dong-eun sekarang sudah memiliki kartu as terpenting dalam rencana balas dendamnya. Ternyata apartemen Dong-eun berada tepat di seberang rumah Yeonjin. Dan ia bisa dengan leluasa memperhatikan aktivitas Yeonjin di rumah. Dalam acara alumni, Dong-eun bertepuk tangan untuk Yeonjin ketika Yeonjin sedang menerima penghargaan. Yeonjin merasa terintimidasi akan hal itu dan hendak menampar Dong-eun, tapi Jae-jun menghentikan Yeonjin. Kehadiran dan kepercayaan diri Dong-eun tidak hanya mengintimidasi Yeonjin, tapi juga semua anggota geng bully. Dong-eun bahkan berani menyindir Jae-jun yang buta warna. Jae-jun sangat sensitif kalau seseorang menyinggung soal buta warnanya itu. Yeojong pulang lebih cepat dari rumah sakit untuk memperingati hari kematian ayahnya yang adalah direktur rumah sakit sebelum ibunya sekarang.
Sang Im memberikan anaknya skalpel emas peninggalan suaminya. Myung-oh mengambil buku catatan pembelian narkoba Sarah yang ia sembunyikan di rumahnya. Yeonjin sangat terkejut ketika Yesol memberitahukannya kalau wali kelas Yesol sekarang bukan lagi yang dulu, tapi sudah digantikan oleh Dong-eun yang mengaku adalah teman Yeonjin. Di sekolah, Dong-eun diperkenalkan langsung oleh Shin-tae sendiri. Di kelas, Dong-eun memperingatkan para murid dengan tegas agar jangan membuli. Dong-eun berkata lebih jauh kalau uang dan kedudukan orang tua mereka tidak akan berarti di kelas Dong-eun. Yeonjin segera ke kelas anaknya untuk menemui Dong-eun. Dia bertanya apakah ini semua adalah kebetulan. Dong-eun tanpa ragu mengingatkan Yeonjin kalau ini adalah bagian dari rencana balas dendamnya untuk membuat hidup Yeonjin menderita. Yeonjin kemudian mendapat kabar kalau Jungmun, wali kelasnya yang dulu, telah meninggal. Yeonjin jadi sadar kalau Dong-eun tidak main-main dengan ancamannya. Tentu Dong-eun tidak membunuh Jungmun secara langsung. Dong-eun akhirnya memberitahu Suhan siapa dia sebenarnya dan apa yang telah ayahnya lakukan pada Dong-eun dulu di sekolah. Suhan sangat malu dengan ayahnya dan terlebih lagi, ia takut reputasi buruk ayahnya akan menghambat peluangnya untuk menjadi inspektur sekolah. Suhan akhirnya membunuh ayahnya dengan menaruh banyak bunga di dalam rumah dan ia diam saja ketika asma Jongmun kumat dan akhirnya sang ayah pun meninggal. 이제 아버지가 제게 해주실 수 있는 거 하나밖에. Dong-eun mengancam Yeonjin untuk jangan mencoba memindahkan Yesol ke sekolah lain karena Dong-eun akan ikut pindah ke sekolah baru Yesol. Yeonjin yang untuk pertama kali di hidupnya merasakan takut, kesal dengan intimidasi Dong-eun. Do-young memberikan supirnya anggur mahal, menunjukkan kalau ia adalah orang yang murah hati, sifat yang berkebalikan 180 derajat dari istrinya. Di rumah, Do-young terus memikirkan permainan Go Dong-eun. Dong-eun bertemu dengan dokter UKS SMA-nya dulu. Dong-eun memberitahu sang dokter tentang rencananya untuk membalaskan dendam, tidak hanya dirinya, tapi juga Sohee. Dong-eun menyesal karena ia dulu hanya diam saja saat Sohee dibully. Sang dokter pun mendukung 100% rencana Dong-eun untuk balas dendam. Dong-eun bertemu dengan Myung-oh. Myung-oh yang sudah muak pada geng bully yang memperlakukannya seperti kacung, siap membantu rencana balas dendam Dong-eun sepenuh hati. Myung-oh menyerahkan pada Dong-eun buku catatan pembelian narkoba Sarah dan info tentang pria yang sedang dekat dengan Haejong. Dong-eun kemudian memberitahu Myung-oh kalau dari pemeriksaan DNA terhadap rambut Jaejun, Dong-eun tahu kalau Jaejun sudah memiliki seorang anak, tapi ia tidak memberitahu Myung-oh siapa anak itu. Dong-eun lalu menyuruh Myung-oh untuk pergi ke kamar mayat di Seoul-jo General Hospital. Di kamar mayat, Myung-oh menemukan kalau ternyata mayat Sohee masih disimpan di situ. Pihak polisi menyatakan kalau penyebab kematian Sohee adalah bunuh diri, tapi pihak keluarga bersikeras meminta agar Sohee dilakukan autopsi. Pertentangan itu membuat pihak rumah sakit tidak bisa menyingkirkan mayat Sohee. Myung-oh tidak bisa melihat mayat Sohee karena ia bukan keluarga. Manajer kamar mayat yang bernama Han meminta tolong Myung-oh agar menghubungi pihak keluarga supaya mau mengurus mayat Sohee. Dong-eun diam-diam memberikan bahan kebutuhan sehari-hari untuk ibu Sohee. Di rumah sakit, Yojong terkejut mendapati kalau Jongwan, pasien favoritnya, telah meninggal dunia. Begitu Yesol sampai di rumah, Yeonjin dengan was-was segera memeriksa anaknya apakah ada yang mencoba melukai atau membuli putrinya itu. Akhirnya, Yeonjin merasakan perasaan takut yang setiap hari dirasakan korban pembuliannya. Do-young setiap hari datang ke klub Go untuk mencari Dong-eun. Alangkah senangnya ia ketika suatu hari Dong-eun akhirnya muncul lagi. Tanpa ragu, Do-young langsung mengajak Dong-eun bermain Go. Do-young langsung mengajak Dong-eun untuk ngobrol, tapi setiap jawaban Dong-eun atas pertanyaan Do-young terkesan dibuat-buat. Tapi hal itu justru membuat Do-young semakin penasaran sama Dong-eun. Dong-eun berhasil mengalahkan Do-young di permainan Go. Hyuna melihat Yong-e, ibu Yeonjin, keluar dari tempat dukun bersama detektif Yongjun.
Ketika sedang makan onigiri favoritnya di minimart, Dong-eun dihampiri oleh Do-young. Do-young mencoba mengenal Dong-eun lebih jauh. Jelas Do-young menunjukkan ketertarikan pada Dong-eun. Tapi Dong-eun dengan dingin mampu menjawab setiap pertanyaan Do-young tanpa memberikan informasi apapun soal dirinya. Do-young bertanya kenapa Dong-eun suka bermain Go. Dong-eun menjawab karena dalam permainan Go, ia bisa menyusun strategi dalam diam untuk menghancurkan pertahanan yang telah dibangun oleh lawan. Tampaknya, jawaban Dong-eun merupakan siratan dari apa yang akan ia lakukan dalam rencana balas dendamnya. Do-young mengajak Dong-eun untuk bermain Go lagi kapan-kapan. Jelas Do-young tertarik dengan pesona Dong-eun yang misterius. Dong-eun bertanya kepada pemilik apartemen, kenapa kamar yang disewanya mendapat harga lebih murah dari kamar lainnya? Tetapi pemilik apartemen tidak menjawab apa-apa. Dong-eun menggunakan uang hasil mengajar yang telah ditabungnya selama ini untuk membiayai pengintaian Hyunam. Hyunam berkata kalau Haejong adalah yang paling sering pegang handphone dan ia berencana untuk mencuri handphone Haejong. Ketika bertemu, Hyunam menyampaikan pada Dong-eun kalau Yong-e sering bertemu dengan Yongjun di tempat dukun. Dong-eun menyuruh Hyunam berhati-hati terhadap Yongjun karena ia adalah seorang polisi. Tapi Hyunam sudah lebih tahu dengan detail mengenai karir Yongjun di kepolisian. Tampaknya Hyunam mempunyai bakat terpendam untuk menjadi seorang mata-mata. Ketika iseng memotret Dong-eun, Dong-eun tampak terkejut dengan kilatan cahaya dan tiba-tiba teringat pengalamannya ketika dibully oleh geng bully. Jelas Dong-eun menderita post-traumatic stress disorder. Yeonjin bertemu dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan kalau kepindahan Dong-eun ke SD Samyeong di-approve oleh ketua Dewan Sinte sendiri. Yeonjin meminta Capsek untuk memperlihatkan resume Dong-eun. Di kelas, Dong-eun membela Yesol yang buta warna yang disindir teman sekelasnya karena tidak mewarnai bunga dengan warna merah. Yeonjin mengawasi putrinya dengan was-was, takut diapa-apain sama Dong-eun. Yeonjin menawarkan uang supaya Dong-eun pergi dari kehidupannya. Begitu pongahnya Yeonjin sampai-sampai ia lebih rela mengeluarkan uang daripada sekedar minta maaf untuk kesalahannya di masa lalu. Tapi Dong-eun mengatakan kalau ia tidak butuh uang atau permintaan maaf. Ia hanya ingin Yeonjin mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Jae-jun tidak bisa menghubungi Myung-oh. Seseorang menyerahkan sikat gigi Yesol pada Jae-jun. Yeonjin minta Do-young mengirim Yesol untuk bersekolah di luar negeri. Tapi Do-young berkata kalau Yesol masih terlalu kecil. Yeonjin lalu minta suaminya yang kenal dengan Sinte untuk mengatur agar wali kelas Yesol yang sekarang diganti. Saat Do-young bertanya kenapa, Yeonjin hanya terdiam. Ia takut untuk menceritakan masa lalunya lebih jauh. Yeonjin minta Yongjun untuk memata-matai Dong-eun. Ketika sedang lengah, Hyunam mengambil handphone Haejong. Di hotel, Haejong syok melihat handphonenya bukan punya dia. Dong-eun kagum pada Hyunam yang tidak hanya bisa mengambil HP Haejong, tapi juga tahu kode untuk membukanya. Hyunam mengajak Dong-eun makan telur bersama di mobil. Dong-eun menemui Sarah di gerejanya. Dong-eun berkata kalau ia tahu kebiasaan Sarah mengkonsumsi obat terlarang. Dan supaya Dong-eun tidak menyebarkan rahasia itu, ia minta Sarah menyerahkan sejumlah uang. Saat duduk di taman di mana ia biasa bermain Go, Dong-eun tiba-tiba jadi teringat pada Yojong yang selama ini terus mengirimi Dong-eun pesan. Tapi Dong-eun cuekin. Dong-eun bertanya pada Yojong, Cialis itu obat apa? Hanya sekedar untuk membuka percakapan. Yojong terkejut karena Dong-eun akhirnya menghubunginya setelah beberapa tahun mereka tidak bersua. Terakhir pertemuan mereka adalah ketika Yojong masih mengajari Dong-eun bermain Go. Yojong lalu mengajak Dong-eun untuk ketemuan. Dong-eun minta maaf karena telah mengghosting Yojong dan menghilang dari hidup Yojong secara tiba-tiba. Dong-eun sebenarnya ingin secara resmi mengucapkan salam perpisahan pada Yojong. Tapi pembawaan Yojong yang santai dan asyik akhirnya membuat Dong-eun merasakan kehangatan bersama Yojong.
Dong-eun berkata pada Yojong kalau ia tidak butuh pangeran. Yang ia butuhkan hanyalah seorang eksekutor. Yojong tentu bingung dengan apa yang dimaksud oleh Dong-eun. Dong-eun sering mengalami flashback saat ia disiksa oleh geng bully. Dong-eun bertemu dengan Myung-oh. Myung-oh mengatakan kalau ia terkejut mengetahui mayat Sohee masih disimpan di Seouljo General Hospital. Myung-oh bertanya pada Dong-eun siapa di antara geng bully yang membunuh Sohee dulu. Dong-eun membisikkan Myung-oh sesuatu dan Myung-oh tampak terkejut. Sarah, Hyunjin, dan Jae-jun bertemu. Tapi mereka semua tampak sedang memikirkan masalah mereka masing-masing. Sarah kesal karena Dong-eun berani memerasnya. Hyunjin kesal karena Dong-eun menjadi wali kelas putrinya, dan Jae-jun kesal karena ia tak bisa menghubungi Myung-oh. Myung-oh lalu hendak pergi ke Vladivostok, Rusia. Sebelumnya, ia mengajak tiap anggota geng bully dan juga Doyoung untuk ketemuan. Tiba-tiba, seorang tampak membunuh Myung-oh. Siapakah sang pembunuh itu? Ketika makan bersama, Yojong berkata pada ibunya kalau ia tidak ingin menjadi profesor di rumah sakit ibunya, tapi ia ingin membuka tempat praktek sendiri di daerah Semyong. Yojong mengaku memilih daerah itu karena wanita yang ia suka bekerja di daerah itu. Ibu Yeonjin tahu kalau Dong-eun menjadi wali kelas Yesol. Yong-e ingin mencari kenalannya di departemen pendidikan untuk menyingkirkan Dong-eun. Tapi Yeonjin takut kalau hal itu akan memancing Dong-eun untuk membeberkan ke publik perlakuan Yeonjin padanya dahulu. Yeonjin sebenarnya tidak terlalu peduli dengan reputasinya. Yang paling ia takutkan adalah kalau Yesol sampai tahu dan Yesol jadi membenci Yeonjin karena hal itu. Dari handphone Hyejong, Dong-eun tahu kalau tampaknya Hyejong memendam perasaan suka terhadap Jae-jun. Pak Guru Jongho yang dari model rambutnya aja udah ketahuan kalau dia pervert mencoba menggoda Dong-eun. Jongho berkata, "Lu sukanya cowok tua apa muda sih? Apa jangan-jangan lu tipe cewek yang suka mainin cowok ya? Hahaha." Dong-eun pun lalu membalas, "Daripada lu kayaknya tipe yang gak didemenin cewek deh." Jongho membalas lagi, "Jaga mulut lu ya, ntar gua gampar lu." Dong-eun pun menghardik, "Iya sih, emang kayaknya lu tipe cowok yang cuman beraninya sama cewek deh." Karisma dan banter Dong-eun membuat Jongho tidak berani macam-macam padanya. Di mobil, Hyunam berkata kalau ia terakhir melihat Myung-oh di travel agent sebelum ia menghilang. Dong-eun berkata ada kemungkinan kalau Myung-oh telah meninggal. Hyunam terkejut dan bertanya-tanya apakah Dong-eun ada sangkut pautnya dengan kematian Myung-oh. Dong-eun menjawab kalau hal itu bukanlah urusan Hyunam. Yang penting Hyunam melakukan apa yang Dong-eun minta, dan Dong-eun melakukan apa yang Hyunam minta. Dong-eun mengingatkan Hyunam kalau hubungan mereka adalah sebatas bisnis dan bukan personal. Jae-jun terkejut melihat lemari pakaian di rumahnya berantakan dan beberapa barangnya ada yang hilang. Jae-jun tahu kalau Myung-oh lah pelakunya. Di stasiun televisi, Yeonjin disindir temannya yang bernama Sumi karena tidak bisa menulis skripnya sendiri. Yeonjin berkata walau ia tidak pintar dan sudah berumur, tapi suaminya memberikan pemasukan yang amat besar pada stasiun televisi lewat iklan. Yeonjin lalu mengancam Sumi, mengatakan kalau ialah yang harus khawatir kalau sewaktu-waktu bisa tersingkir dari pekerjaannya sekarang. Ketika makan bersama, Yeonjin mengomeli detektif Yongjun yang belum bisa mengorek informasi tentang Dong-eun. Dari Songhee yang bekerja di travel agency, Dong-eun tahu kalau Myung-oh belum berangkat ke Vladivostok dan masih ada di Korea Selatan. Sadar kalau Myung-oh menghilang dan tidak bisa diharapkan lagi, Dong-eun berencana menggunakan kartu as berikutnya, yakni Doyoung. Doyoung baru saja membangun Taman Go untuk penduduk kota. Sarah yang lagi sakau kesal karena Myung-oh tidak bisa dihubungi. Yeonjin mengobati luka di kakinya. Hyejong yang matre sedang dekat dengan seorang pemilik toko perhiasan bernama Tae-uk. Ketika sedang menyetir, Dong-eun diperingatkan Hyunam kalau ada mobil yang membuntutinya.
Dong-eun mencoba kabur dari mobil itu. Dong-eun lalu berhenti mendadak, sehingga mobil yang membuntutinya itu menabrak mobil Dong-eun. Dari mobil itu, keluar kedua pria yang mencoba memeras Dong-eun. Dengan ketenangannya, Dong-eun berhasil mengendalikan situasi, tapi ia terpaksa menyerahkan nomor HP-nya kepada kedua pria itu. Dong-eun bingung kenapa Hyunam bisa melihat peristiwa ini, dan ia mulai mencurigai Hyunam. Hyunam mengatakan kalau ia kebetulan melihat Dong-eun saat sedang memata-matai Jae-jun. Hyunam berkata kalau ia tak mungkin mengkhianati Dong-eun, sosok yang datang memberikan pengharapan baginya agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk putrinya, Sun-a. Dong-eun minta maaf karena telah mencurigai Hyunam. Jae-jun berkata pada Hye-jong kalau ia merasa Ye-sol adalah anaknya. Yo-jong menyewa tempat di daerah Semyong untuk ia jadikan tempat prakteknya. Di kantornya, Do-young menerima paket yang berisi kartu nama Myung-oh dan foto saat ia sedang bersama Dong-eun. Tahu kalau Myung-oh adalah teman Jae-jun, Do-young segera menemui Jae-jun. Tapi Jae-jun juga tidak tahu keberadaan Myung-oh. Mereka akan saling menginformasikan satu sama lain kalau seseorang dari mereka bertemu dengan Myung-oh duluan. Do-young sadar kalau rokok Jae-jun sama dengan rokok istrinya. Jae-jun meninggalkan pesan untuk Myung-oh, memperingatinya agar apapun urusan dengan Do-young, jangan sampai ia melibatkan Ye-sol dalam urusannya. Ketika sedang membetulkan mobilnya di bengkel, Dong-eun diajak Yo-jong untuk ketemuan. Tiba-tiba suara panggangan membuat trauma Dong-eun kembali kumat. Ia terkena serangan panik dan HP-nya pun terjatuh ke genangan oli. Dong-eun mencoba mencari HP-nya dan ia pun jadi berlumuran oli. Dong-eun lalu pergi ke kediaman Yo-jong. Di sana, ia menceritakan pada Yo-jong semua masa lalunya dan juga rencananya untuk balas dendam. Awalnya, Yo-jong dengan naifnya meminta Dong-eun untuk memaafkan geng bully dan melanjutkan kehidupannya. Tetapi setelah melihat bekas luka di sekujur tubuh Dong-eun, Yo-jong langsung berubah pikiran dan berkata kalau ia akan membantu Dong-eun membalaskan dendamnya. Setelah melakukan pemeriksaan DNA dari sikat gigi Ye-sol, Jae-jun akhirnya tahu kalau Ye-sol adalah putrinya. Sementara itu, seseorang mengirimkan paket pada Hye-jong yang berisi foto-foto dari HP-nya. Yo-jong meminta agar Dong-eun berbagi kesedihannya dengan Yo-jong. Do-young bertanya pada istrinya seberapa dekat ia dengan Myung-oh. Yeonjin bertanya balik, apakah Myung-oh baru-baru ini menghubungi Do-young? Sadar kalau baik istrinya maupun Jae-jun tampak seperti sedang mencari Myung-oh, Do-young mulai merasa ada yang tidak beres. Saat mengecek GPS suaminya, Yeonjin sadar kalau Do-young baru-baru ini bertemu dengan Jae-jun. Dong-eun berkata pada Yo-jong kalau ia ingin di akhir pembalasan dendamnya ini, teman, keluarga, dan suami Yeonjin menjauhi Yeonjin. Dan Yeonjin benar-benar tidak punya siapapun di sisinya. Yo-jong lalu memberitahu Dong-eun password pintu rumahnya dan meminta Dong-eun untuk menggerakkan biji permainan Go satu demi satu tiap kali Dong-eun datang ke rumah Yo-jong. Apabila Dong-eun melakukan hal itu, Yo-jong siap untuk melakukan apapun permintaan Dong-eun. Hyunam berkunjung ke dukun langganan ibu Yeonjin. Di rumah sakit, Sang-im menerima surat dari Yong-cheon. Yong-cheon adalah orang yang telah membunuh suami Sang-im, direktur rumah sakit sebelum Sang-im, saat sang suami mencoba menolong Yong-cheon. Yong-cheon yang psikopat mengejek dan menyiksa Sang-im dengan menceritakan detail bagaimana ia sangat menikmati membunuh sang suami. Yo-jong menyimpan dendam kesumat pada Yong-cheon, pembunuh ayahnya, dan sering membayangkan kalau ia bisa membunuh Yong-cheon untuk membalaskan dendam ayahnya. Di gereja, Sarah menyerahkan uang yang diminta Dong-eun, tapi Dong-eun berkata kalau pembalasan dendamnya pada Sarah belum berakhir. Sarah tentu menjadi kesal mendengar hal itu.
Dong-eun menggunakan uang itu untuk membiayai Sun-a sekolah di Amerika Serikat. Dong-eun mendapat pesan dari preman yang menabraknya kemarin, menyuruh Dong-eun untuk membayar ganti rugi mobil mereka. Yesol meminta Doyoung agar datang ke acara pertemuan orang tua murid. Doyoung bertanya pada Yesol apakah ia suka dengan wali kelas barunya, karena tampaknya Yeonjin tidak menyukai wali kelas baru ini. Tapi Yesol menjawab kalau wali kelas ini adalah teman SMA Yeonjin. Doyoung tentu bingung kenapa Yeonjin tidak menyukai teman SMA-nya sendiri. Saat mencoba gaun pengantinnya, Yejun bertanya, Doyoung itu orangnya kayak gimana sih? Yejong menjawab kalau Doyoung adalah orang kaya yang sombong, sama seperti Jejun, tapi ia tidak sebajingan Jejun. Mendengar jawaban Hejong yang ceplas-ceplos, Jejun membalas, mengatakan kalau Hejong sebaiknya cepat menikah karena ia sudah tidak muda lagi dan ia adalah istri kesekian dari Taeuk. Hejong tentu jadi insecure mendengar ejekan Jejun. Di grup chat geng bully, Jejun menyuruh seseorang pergi ke apartemen Myung-oh untuk mengambil jam tangannya yang diambil Myung-oh. Jejun sedang berada di SD Samyong untuk bertemu dengan putri biologisnya Yesol. Yejong pergi ke apartemen Myung-oh untuk memastikan Myung-oh bukanlah orang yang menyebarkan foto-foto di HP-nya. Di sana, ia bertemu dengan Sarah yang sedang mengambil narkobanya. Mereka berdua bingung karena menemukan tiket penerbangan ke Vladivostok, tapi paspor Myung-oh juga ada di situ, yang berarti Myung-oh masih ada di Korea Selatan. Tiba-tiba pemilik apartemen menggedor menagih iuran apartemen Myung-oh yang sudah menunggak. Hejong dan Sarah bertemu dengan Yeonjin, mengatakan kalau tampaknya sesuatu terjadi pada Myung-oh. Mereka bertiga juga mengatakan kalau Myung-oh sempat menghubungi mereka bertiga sebelum menghilang. Dong-eun mengantar uang ke tempat yang ditentukan para preman. Hyunam ternyata sudah bersiap untuk mengintai para preman itu. Di rumah, Yojong menemukan Dong-eun sudah menggerakkan biji pertama di papan Go, dan Dong-eun juga menaruh resume dokter UKS di SMA-nya dulu yang bernama Jongmi, supaya Jongmi bisa bekerja untuk Yojong. Karena Dong-eun sudah hadir di hidupnya, Yojong menghentikan sesi terapinya bersama psikiater pribadinya, karena toh psikiater itu tidak bisa menyembuhkan trauma Yojong pada Yongcheon yang telah membunuh ayahnya dengan sadis. Jejun bertanya pada pengacaranya yang bernama Park, apakah ia bisa mengklaim Yesol sebagai putrinya bermodalkan hasil tes DNA? Park menjawab tidak bisa, karena secara hukum Doyounglah ayah sah dari Yesol. Satu-satunya cara untuk Jejun bisa mengambil Yesol menjadi putrinya adalah apabila Doyoung dan Yeonjin bercerai. Dong-eun kembali bertemu dengan Hyunam. Dari hasil kuntitannya, Hyunam mendapati kalau para preman itu bertemu dengan detektif Yongjun, yang berarti para preman itu adalah anak buah Yeonjin. Mengetahui itu, Dong-eun menduga kalau para preman itulah yang telah membunuh Myung-oh. Dong-eun sempat bertemu dengan Myung-oh sebelum ia menghilang, dan Dong-eun memberitahunya kalau Yeonjin-lah yang dulu telah membunuh So-hee. Dong-eun menyerahkan barang bukti yakni emblem nama Yeonjin yang Dong-eun temukan di tangan So-hee di malam ia terjatuh. Myung-oh senang karena ia bisa memeras Yeonjin berbekal informasi ini. Untuk membuat Yeonjin dihukum atas kasus yang sudah terjadi puluhan tahun dan sudah dinyatakan sebagai kasus bunuh diri oleh polisi adalah hal yang mustahil. Karena itu, Dong-eun meminta Myung-oh merekam pertemuannya dengan Yeonjin. Dan apabila Yeonjin mengaku bersalah, pengakuannya itulah yang akan Dong-eun serahkan kepada publik supaya Yeonjin mendapat sanksi sosial. Yejong menyerahkan hasil pemeriksaan objin dan sertifikat-sertifikat lain pada Ibu Taeuk. Sang ibu sebenarnya tidak terlalu suka Yejong menjadi calon menantunya. Tiba-tiba Dong-eun datang, dan alangkah terkejutnya ia melihat kalau Dong-eun ternyata kenal dengan Ibu Taeuk. Jejun mengkonfrontasi Yeonjin, menanyakan apakah ia selama ini tahu kalau Yesol adalah putri kandung Jejun, bukan Doyoung. Jejun lalu bertanya apakah Yeonjin lebih mencintai dirinya atau Doyoung. Doyoung datang ke acara open house di sekolah putrinya. Alangkah terkejutnya ia mendapati Jejun juga ada di acara itu. Jejun mengatakan kalau ia ke situ untuk bertemu dengan temannya.
Doyoung makin terkejut lagi setelah melihat Dong-eun yang selama ini bermain Go dengannya ternyata adalah wali kelas putrinya. Jae-jun berkata kalau ia dan Yeonjin adalah teman SMA-nya Dong-eun. Hye-jung memohon pada Dong-eun agar jangan menceritakan soal masa lalu mereka ke Ibu Tae-uk. Hye-jung sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kalau pernikahan ini batal, Hye-jung tidak punya penghasilan. Dong-eun lalu mengembalikan handphone Hye-jung, mengatakan kalau ialah yang mengambil handphone Hye-jung dan ia sudah tahu semua rahasia Hye-jung. Ketakutan, Hye-jung berjanji kalau ia akan membantu Dong-eun membalaskan dendamnya. Jae-jun terus mengikuti Ye-sol dan hal itu membuat Doyoung menjadi kesal. Dong-eun menemui Jae-jun dan ia kembali teringat masa-masa ketika Jae-jun melecehkannya dahulu. Dong-eun mengatakan kalau bukan kebetulan ia sekarang menjadi wali kelas Ye-sol. Tapi Jae-jun tidak takut sama Dong-eun dan malah kembali melecehkannya. Dong-eun kemudian mengatakan kalau ialah yang menyerahkan sikat gigi Ye-sol pada Jae-jun, yang berarti Dong-eun juga sudah tahu kalau Ye-sol adalah anak kandung Jae-jun. Dong-eun mengatakan kalau Jae-jun ingin mendapatkan Ye-sol, ia harus membantu Dong-eun membalaskan dendamnya pada Yeonjin. Demi Ye-sol, Jae-jun pun bersedia bekerja sama dengan Dong-eun. Ye-sol menceritakan pada Yeonjin kalau selain ayahnya, Jae-jun juga muncul di acara open house. Doyoung mengajak Hye-jung ketemuan. Doyoung menanyakan soal hubungan istrinya dengan Dong-eun waktu SMA. Awalnya Hye-jung terkejut, tapi kemudian ia teringat akan janjinya pada Dong-eun dan Hye-jung kemudian menceritakan kalau Yeonjin membuli Dong-eun dengan sangat parah waktu SMA dan Dong-eun bukanlah satu-satunya korban Yeonjin. Doyoung tentu syok mengetahui wajah asli istrinya yang sesungguhnya. Di Taman Go, Doyoung melihat Yeojong yang sedang bermain Go. Seperti biasa, Doyoung selalu tertarik pada orang muda yang menyukai permainan Go. Mereka berdua pun akhirnya bermain Go sambil ngobrol-ngobrol. Yeojong berkata kalau ia baru saja pindah ke daerah Samyeong dengan alasan kepindahannya adalah untuk membalaskan dendam pada seseorang. Yeojong lalu menyerahkan kartu namanya pada Doyoung. Ternyata pertemuan Yeojong dan Doyoung bukanlah suatu kebetulan, tapi sudah diatur oleh Dong-eun. Yeojong berkata kalau sebentar lagi Doyoung pasti akan menghubungi Dong-eun. Di rumah, Doyoung menanyai Yeonjin apakah Dong-eun wali kelas Ye-sol adalah teman SMA Yeonjin. Kalau iya, lantas kenapa Yeonjin tidak suka sama Dong-eun? Resah karena suaminya tampak sudah mulai ingin mengorek masa lalunya, Yeonjin berkata pada suaminya kalau mereka sudah menikah selama 10 tahun dan sebaiknya Doyoung tidak usah mencari tahu masa lalu Yeonjin. Yeonnam terus memata-matai dukunnya ibu Yeonjin. Gyeongran mengomentari luka di kaki Yeonjin yang tak kunjung sembuh, tapi Yeonjin malah tersinggung dengan pertanyaan itu. Yeonjin bertemu dengan Jae-jun. Jae-jun meminta Yeonjin untuk menceraikan Doyoung dan menikahi dirinya karena Jae-jun ingin Ye-sol menjadi anaknya. Yeonjin tentu menolak usul Jae-jun, tapi Jae-jun terus membujuknya dan lama-lama Yeonjin pun jadi mulai ragu. Apakah selama ini ia benar-benar mencintai Doyoung? Dong-eun mulai curiga kalau Yeonjin lah yang telah membunuh Myung-oh. Detektif Yeongjun mengajak Yeonjin untuk ketemuan. Detektif Yeongjun sudah berhasil mengumpulkan informasi tentang Dong-eun dan ternyata Dong-eun adalah warga negara panutan yang tidak pernah membuat masalah dan selalu taat membayar pajak. Yeonjin lalu meminta detektif Yeongjun juga memata-matai Mihae, ibu Dong-eun. Ternyata sang ibu hidup menggelandang di jalanan bak orang gila. Sang Im menemui Yongcheon di penjara, menanyakan kenapa ia sering mengirimi Sang Im dan Yongjo surat. Yongcheon yang adalah psikopat menjawab kalau ia hanya sedang bosan dan senang menyiksa keluarga korban secara psikologis. 예, 제가 글재주가 없어서요. 그 입 안 닥쳐?
Sang Im pun mengamuk mendengar jawaban Yongchun. Geng bully dihubungi oleh polisi soal menghilangnya Myung-oh. Sarah tentu yang paling gusar karena ia takut kebiasaannya mengkonsumsi narkoba yang selama ini dibelikan Myung-oh ketahuan oleh polisi. Sarah menduga kalau Hyejong lah yang melaporkan hilangnya Myung-oh ke polisi. Terdesak, Hyejong mengaku kalau memang ialah yang melapor ke polisi. Hyejong beralasan kalau ia takut sesuatu terjadi pada Myung-oh. Sarah pun langsung ngamuk ke Hyejong. Dong-eun memberitahu rencananya pada Hyunam untuk menyekolahkan putrinya ke luar negeri supaya ia aman dari ayahnya yang abusif. Berkat petunjuk dari detektif Yongjun, Yeonjin akhirnya menemukan apartemen tempat tinggal Dong-eun. Yeonjin terkejut karena apartemen itu terletak tepat di seberang rumahnya. Sementara itu, Doyoung akhirnya menemui Dong-eun. Doyoung bertanya apakah Dong-eun mendekati Doyoung dengan sengaja. Dong-eun dengan jujur menjawab iya. Doyoung bertanya lagi, apakah Dong-eun benar-benar menyukai permainan Go? Dong-eun pun menjawab kalau awalnya ia belajar Go hanya untuk mendekati Doyoung. Tapi lama-lama ia jadi suka beneran karena permainan Go adalah tentang membangun teritorial. Dong-eun suka membangun dan ia sebenarnya bercita-cita menjadi arsitek. Yojong ke kamar mayat untuk memeriksa mayat Sohee. Alangkah terkejutnya ia karena mayat Sohee sudah tidak ada. Yeonjin menyuruh seseorang untuk membuka paksa pintu apartemen Dong-eun. Di dalam, ia melihat banyak sekali foto orang-orang yang berhubungan dengan geng bully. Tiba-tiba seseorang datang. Yeonjin sudah bersiap bertemu dengan Dong-eun, tapi ternyata yang datang adalah Doyoung. Di hari-hari terakhir sebelum Myung-oh menghilang, ia mencoba menghubungi Doyoung. Myung-oh lalu menghubungi Sarah, Jae-jun, dan juga Hyejong. Pada setiap anggota geng bully itu, Myung-oh menanyakan keterlibatan mereka dengan meninggalnya Sohee. Myung-oh juga memeras Jae-jun mengatakan kalau ia memiliki bukti penggelapan uang yang dilakukan oleh Jae-jun. Untuk upah tutup mulut, Jae-jun harus menyerahkan pada Myung-oh sejumlah uang kriptonya. Pada Hyejong, Myung-oh mengatakan kalau ia suka padanya dan ingin mengajak Hyejong untuk ikut bersamanya ke Vladivostok. Tampaknya Myung-oh benar-benar ingin merayakan kebebasannya untuk tidak lagi menjadi kacung geng bully. Dong-eun pun tak luput dari ancaman Myung-oh. Myung-oh berkata kalau ia tak mau geng bully tahu tentang Dong-eun, Dong-eun harus menyerahkan nemtek Yeonjin padanya. Di apartemen Dong-eun, Doyoung mengkonfrontasi istrinya, bertanya apakah benar ia telah membuli Dong-eun dengan parah pada waktu SMA. Yeonjin malah kesal Doyoung bertanya seperti itu padanya. Ia mengatakan kalau ia dan Dong-eun hanya tak akur dulu, lalu malah menyerang balik suaminya, menuduhnya berselingkuh dengan Dong-eun. Wah, nih cewek udah bengis, pinter ngeles lagi. Dong-eun mengawasi gerak-gerik mereka berdua lewat CCTV. Di Seouljo General Hospital, Yojong bertanya pada Tuan Han kemana mayat Sohee dipindahkan. Tuan Han menjawab kalau mayat Sohee dipindahkan ke freezer untuk alasan yang tidak diketahui atas perintah direktur rumah sakit sebelumnya, yakni ayah Yojong sendiri. Dong-eun sekarang tinggal bersama Yojong. Jae-jun diinterogasi oleh detektif Choi. Detektif Choi mengatakan kasus hilangnya Myung-oh sekarang akan ditangani lebih serius karena kasus Myung-oh diduga melibatkan narkoba. Jae-jun kemudian mengatakan kalau Doyoung tampak mencari-cari Myung-oh. Jae-jun mencoba mengalihkan perhatian polisi ke Doyoung. Dong-eun menemui Yeonjin mengkonfrontasinya karena telah masuk paksa kamar apartemennya. Dong-eun menunjukkan pada Yeonjin bukti rekaman dari tindakan Yeonjin tersebut dan juga berkas serta foto Dong-eun saat dibully oleh geng bully dahulu. Dong-eun berkata kalau ia akan mengampuni Yeonjin jika ia menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua yang telah ia perbuat serta membawa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Dong-eun. Dong-eun menjamin kalau Yeonjin tidak mau melakukannya, pembalasan dendam Dong-eun akan jauh lebih mengerikan dari hukuman yang bisa diberikan oleh pengadilan. Sekretaris Doyoung menyerahkan pada Doyoung USB dari Myung-oh yang kata Myung-oh berisi bukti kalau istrinya selingkuh. Tapi Doyoung malah membuang USB itu ke jalan.
Do-young curiga kalau istrinya selingkuh dengan Jae-jun. Sampai di rumah, Do-young melihat tas belanja siesta yang dikumpulkan istrinya. Dan ia jadi sadar seberapa sering istrinya selingkuh dengan Jae-jun. Di kediaman Yojong, Dong-eun mendapati Yojong sudah mendirikan tenda yang Dong-eun pesan. Saat masuk ke dalam tenda itu, Dong-eun merasakan kenyamanan yang bisa membuatnya melupakan rumah masa kecilnya yang suram. Dong-eun memutuskan untuk menerima undangan Yojong tinggal di rumahnya. Yojong menyiapkan makan malam romantis untuk Dong-eun. 찍어서. 이런 건 언제 배웠어요? Geng bully sadar kalau Myung-oh menanyakan mereka semua tentang kasus Sohee. Mereka panik karena mereka semua akan menjadi tersangka kalau kasus Sohee diangkat lagi ke permukaan. Tapi yang paling panik tentu adalah Hyunjin, karena memang dialah yang mendorong Sohee jatuh dari atap. Dulu, Dong-eun sudah menyerahkan nemtek Hyunjin yang ia temukan di mayat Sohee ke kantor polisi. Tapi nemtek itu diambil oleh detektif Yongjun dan ia serahkan pada ibu Hyunjin. Jadi sampai saat ini, nemtek Hyunjin yang asli ada di tangan ibu Hyunjin. Sementara yang Dong-eun tunjukkan pada Myung-oh adalah yang palsu. Saat diinterogasi detektif Choi soal hilangnya Myung-oh, Dong-eun mengatakan kalau Hyunjin lah orang terakhir yang ditemui Myung-oh sebelum menghilang. Tapi sayang, Dong-eun tidak memiliki bukti untuk membuktikan tuduhannya itu. Sementara itu, Hyunjin menyatakan kekhawatirannya pada detektif Yongjun kalau saksi yang dulu menyerahkan nemteknya ke kantor polisi akan mengangkat kasus ini lagi sekarang. Yongjun meyakinkan Hyunjin kalau 18 tahun sudah berlalu sejak Sohee tewas dan kasus ini juga sudah dinyatakan sebagai kasus bunuh diri. Kalaupun sang saksi tiba-tiba muncul lagi sekarang, akan sangat sulit untuk membuat kasus ini dibuka kembali. Hyunjin pun merasa lega mendengar pernyataan Yongjun. Hyunam pulang mendapati Sun-a bonyok habis digebuki ayahnya. Hyunam senang karena sebentar lagi putrinya akan hidup tenang di Amerika Serikat dan Hyunam berjanji akan segera menyusulnya ke Amerika bersama dengan Dong-eun. Yojong minta izin pada ibunya kalau ia ingin membalaskan dendam wanita yang disukainya. Sang Im berkata kalau hal itu bisa memberikan Yojong ketenangan batin, silahkan, lakukan saja. Dong-eun menceritakan pada Jongmi kalau dulu ibu Sohee memohon padanya untuk mencarikan keadilan untuk putrinya yang sang ibu yakin bukan bunuh diri, tapi dibunuh oleh geng bully. Sang ibu juga mengatakan kalau Sohee meninggal dalam keadaan hamil. Karena itulah Dong-eun ingin balas dendam pada geng bully, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Sohee. Dong-eun kemudian menyerahkan berkas kasus Sohee pada Jongmi, menyuruhnya untuk menyimpan berkas itu baik-baik. Ternyata nemtek Hyunjin yang asli masih disimpan oleh Hyung-e. Dan tampaknya pengintaian Hyunam sudah ketahuan oleh Hyunjin. Do-young datang ke siesta. Ia berpura-pura ingin membeli baju. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengecek fitting room di siesta. Di fitting room, insting Do-young mengatakan kalau di tempat inilah istrinya selingkuh dengan Jae-jun. Berkat detektif Yongjun, Hyunjin berhasil menemukan sosok Hyunam yang telah membantu Dong-eun. Hyunam mengancam akan memberitahukan Do-young semua rahasia Hyunjin. Hyunjin memukul dan menginjak tangan Hyunam, lalu berkata kalau ia juga sudah tahu tentang Sun-a dan Sok-jae yang abusive. Hyunjin balik mengancam akan memberitahukan tindak tanduk Hyunam pada Sok-jae. Hyunam pun jadi gentar dan minta ampun pada Hyunjin. Keselamatan Sun-a lah yang Hyunam khawatirkan. Hyunjin menawarkan Hyunam untuk bekerja padanya saja dan ia akan membayar uang lebih besar dari yang ditawarkan oleh Dong-eun. Hyunjin juga berjanji akan membantu untuk membunuh Sok-jae lebih cepat dari yang dijanjikan Dong-eun. Hyunam pun langsung membawa Sun-a kabur. SD Samyong akan mengadakan karya wisata. Jongho yang masih sakit hati sama Dong-eun menyerahkan semua tugas untuk mengatur karya wisata ini pada Dong-eun. Dong-eun menyuruh Hyejong untuk memancing Hyunjin agar datang ke tempat praktek Hyojong. Tiba-tiba ibu Dong-eun datang ke tempat parkir sekolah mencari dirinya. Dong-eun pun malu orang-orang jadi tahu ibunya kayak gimana.
Ternyata Mihae sudah dihasut oleh Yeonjin agar meminta Dong-eun mengundurkan diri dari SD Semyong. Seperti dulu, tawaran uang sudah cukup untuk membuat Mihae lebih memihak pada Yeonjin dan mengkhianati putrinya sendiri. Terlepas dari semua orang yang telah membuli Dong-eun, ibu Dong-eun sendirilah pembuli pertama dalam hidup Dong-eun. Sebenarnya Mihae sudah pernah datang ke apartemen Dong-eun, tapi Dong-eun sedang tidak ada di situ dan akhirnya ibu pemilik apartemen mengusir Mihae. Dong-eun pun terpaksa membawa Mihae ke apartemennya. Hyejong berhasil membujuk Yeonjin untuk datang ke tempat praktek Yeojong. Di sana, Hyejong berkata pada Yeonjin kalau ia telah bertemu dengan Doyoung dan Doyoung berkata pada Hyejong kalau ia sering bermain Go bersama Dong-eun. Hyejong berkata kalau Doyoung bahkan memberikan dirinya hadiah tas Hermes. Hyejong berbohong pada Yeonjin, mengatakan kalau ia tidak menceritakan apa-apa soal masa lalu Yeonjin dan Dong-eun pada Doyoung. Setelah Hyejong pergi, Yeojong membujuk Yeonjin untuk melakukan suntik filler sama Yeojong. Premannya Yeonjin ditangkap karena berjudi. Detektif Yongjun bertanya dari mana ia mendapat uang untuk berjudi, dan si preman pun menceritakan kalau ia memeras Dong-eun yang telah menabrak mobilnya. Yongjun marah dan menggebuki si preman karena ulahnya itu bisa membahayakan Yongjun dan Yeonjin. Hyuna menemui Dong-eun, mengatakan kalau Yeonjin sudah mengetahui identitasnya. Hyuna mengatakan kalau ia akan tetap setia dan tidak akan mengkhianati Dong-eun. Hyuna menyerahkan putrinya ke tangan Dong-eun dan ia akan berpura-pura bekerja sama dengan Yeonjin. Dong-eun menyerahkan Sun-a pada Jong-mi dan berkata pada Sun-a kalau ia akan mengirim Sun-a sekolah di Amerika Serikat. Ia berpesan agar Sun-a belajar dengan giat dan menikmati hidup seutuhnya bebas dari rasa takut di Amerika. Di rumah, Yeonjin bertengkar dengan Doyoung. Yeonjin bertanya pada suaminya kenapa ia menemui Hyejong. Sang suami malah bertanya balik apakah benar istrinya telah membuli Dong-eun pada waktu SMA dulu. Doyoung berkata kalau tindakan Yeonjin yang menyimpan rahasia darinya menunjukkan kalau istrinya itu egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tak sedikit pun ia merasa bersalah terhadap Doyoung dan Yesol. Di siesta, Gyeongran mengatakan pada Jejun kalau Doyoung datang ke siesta beberapa hari yang lalu. Jejun lalu memeriksa CCTV. Anehnya, Gyeongran mengatakan kalau ada rekaman yang dihapus oleh Yeonjin. Jong-mi berkata pada Dong-eun kalau Yeojong bertanya padanya soal Myung-oh. Jadi, beberapa waktu yang lalu, Han si penjaga kamar mayat memberitahu Yeojong kalau Myung-oh datang menanyakan soal Sohee. Beberapa hari kemudian, detektif Choi menginterogasi Yeojong soal Myung-oh. Yeojong mengatakan kalau ia tak mengenal Myung-oh. Yang ia tahu, Myung-oh pernah datang ke kamar mayat untuk menanyakan soal Sohee. Yeojong kemudian menjelaskan kalau Sohee adalah mayat yang telah lama disimpan di kamar mayat karena urusan yang belum tuntas. Doyoung bertemu lagi dengan Dong-eun. Doyoung berkata kalau ia sudah tahu perlakuan istrinya pada Dong-eun dahulu. Dong-eun sengaja memperlihatkan kedua lengannya supaya Doyoung tahu sesadis apa Yeonjin membuli dirinya dulu. Berkat ajakan Yeojong yang persuasif, Yeonjin akhirnya mau disuntik filler di tempat praktek Yeojong. Yeonjin minta agar ia dibius total supaya tidak merasakan sakit sama sekali. Saat setengah sadar, Yeojong bertanya apa yang telah Yeonjin lakukan pada Myung-oh. Dalam pengaruh obat bius, Yeonjin pun menceritakan semua pada Yeojong. Jadi, Myung-oh akhirnya bertemu dengan Yeonjin. Myung-oh merekam percakapan mereka berdua dan ia mencoba memeras Yeonjin, mengatakan kalau ia tahu kalau Yeonjin berselingkuh sama Jejun. Tapi hal itu tidak membuat Yeonjin gentar. Myung-oh lalu berkata kalau ia tahu Yeonjin lah yang telah membunuh Sohee dan ia punya buktinya di saku celananya. Yeonjin segera mengambil isi saku celana Myung-oh, tapi ternyata isinya hanyalah kondom bekas. Myung-oh memang berbohong, tapi dari reaksi Yeonjin terbukti kalau Yeonjin memang ada sangkut pautnya dengan kematian Sohee. Myung-oh lalu meminta Yeonjin menyerahkan 1 miliar won sebagai uang tutup mulut. Myung-oh kemudian berkata kalau ia akan memberikan courting kalau Yeonjin bersedia ditiduri olehnya. Ucapan terakhir Myung-oh membuat Yeonjin gelap mata, dan dalam keadaan kalap,
ia memukul kepala Myung-oh dengan botol anggur berkali-kali sampai akhirnya Myung-oh tewas. Yeonjin kemudian tersadar dan mendapati Yojong ada di sisinya. Sebelum tewas, Myung-oh sempat mencakar kaki Yeonjin. Itulah kenapa bisa ada luka di kaki Yeonjin. Panik, Yeonjin menyuruh premannya untuk membersihkan TKP dan membawa mayatnya ke rumah duka Yongsan untuk disimpan. Sementara ia mengurus CCTV. Detektif Yongjun menyuruh para preman untuk mengubur mayat Myung-oh saat hujan, supaya semua petunjuk terhapus oleh air hujan. Yeonjin tersadar dari obat bius dalam keadaan panik dan segera pergi dari tempat praktek Yojong. Setelah tahu semua hal yang telah Yeonjin lakukan, Dong-eun meminta Do-young meninggalkan Yeonjin sebagai bentuk hukuman yang setimpal untuknya. Tapi tampaknya Do-young tidak bisa meninggalkan Yeonjin, walau ia juga tidak tahu kenapa. Di sekolah, Pak Guru Jong-ho tampak sedang memotret murid-muridnya. Di rumah, Yesul tampak kesal karena tidak bisa melihat warna. Hyuna mendapat paket dari Dong-eun yang dikirim lewat Song-hee. Paket itu berisi handphone yang mulai sekarang akan ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Sun-a dan Dong-eun, formulir keterangan tempat homestay Sun-a di Amerika Serikat, dan lipstik merah yang sudah lama ingin Hyuna gunakan. Penjaga kamar mayat Han ternyata bekerja untuk Yong-e. Ia ditugaskan untuk mengawasi mayat So-hee. Han melapor pada Yong-e kalau Yojong dan Myung-oh menanyakan soal mayat So-hee. Tapi bahkan Han sendiri baru tahu kalau mayat So-hee sudah tidak ada di situ, tapi dipindahkan ke freezer. Ketika bertemu di jalan, Yojong mengatakan pada Yeonjin kalau ia menyebutkan nama Myung-oh saat masih setengah sadar dari efek obat bius. Di rumah, Yeonjin kesal pada Do-young kenapa Do-young jadi memperlakukan Yeonjin dengan dingin sejak bertemu dengan Dong-eun. Do-young dengan jujur menyebutkan kalau Dong-eun memiliki pesona misterius yang membuatnya makin penasaran sama Dong-eun. Yeonjin mengatakan pada Do-young kalau itu selingkuh namanya. Do-young lantas membalas, "Terus hubungan lu sama Jae-jun namanya apa?" Yeonjin pun terdiam. Dong-eun menyampaikan pada Sun-a kalau ia akan segera berangkat ke Amerika Serikat. Sun-a berterima kasih pada Dong-eun dan ia berjanji untuk belajar giat supaya bisa menjadi seperti Dong-eun yang bisa menolong hidup orang lain. Hye-jung mengambil tablet Myung-oh di mobil Jae-jun. Di situ, ia menemukan suara rekaman saat Myung-oh dibunuh Yeonjin. Penasaran dengan apa yang dihapus oleh Yeonjin di CCTV siesta, Jae-jun membawa CCTV-nya ke ahli elektronik untuk memulihkan rekaman itu. Dong-eun meminta bantuan Song-hee agar menyuruh teman-teman gangsternya mengusir premannya Yeonjin yang sedang mengintai rumah Hyunam. Setelah preman itu pergi, Dong-eun menelepon Hyunam, menyuruhnya segera ke bandara karena pesawat Sun-a akan segera berangkat. Ketika hendak pergi, Hyunam terkejut karena Yeonjun sudah menantinya di depan pintu. Melihat Hyunam yang tampak ingin buru-buru pergi, Yeonjin yang tahu kalau Sun-a sudah keluar dari sekolahnya, jadi tahu kalau Hyunam ingin ke bandara untuk mengantar kepergian Sun-a. Yeonjin kemudian menggertak Hyunam, mengatakan kalau Hye-jong adalah pramugari dan ia bisa menyuruh Hye-jong untuk membawa Sun-a kembali ke rumah. Hyunam takut dan berkata kalau ia akan melakukan apapun perintah Yeonjin. Yeonjin bertanya apakah Dong-eun mempunyai kaki tangan lain selain dirinya. Hyunam menjawab ada seorang pria, tapi ia tidak menyebutkan nama Yojong. Yeonjin lalu menyuruh Hyunam untuk terus mengawasi anggota geng bully yang lain. Yeonjin kemudian mengatakan kalau ia memberikan uang pada Sok-jae untuk berjudi, sehingga ia tidak pulang beberapa hari terakhir. Tapi sekarang ia tidak memberikannya uang lagi dan Sok-jae akan segera pulang ke rumah. Hyunam pun bergidik mendengar hal itu. Yong-e mengomeli detektif Yongjun karena ternyata mayat So-hee dibekukan dan bisa sewaktu-waktu diautopsi. Yongjun langsung menghubungi rekannya di kantor polisi meminta bantuan untuk mengurus mayat So-hee. Di rumah, mengetahui kalau Sun-a sudah tidak ada,
Sok-jae menggebuki Hyunam sampai setengah mati. 마음대로 해라. 너나 진짜. Sun-a pun akhirnya pergi ke Amerika Serikat tanpa kehadiran ibunya. Sesuai perintah Hyunjin, Mi-hee bertemu dengan orang tua murid kelas Dong-eun dan memperkenalkan dirinya sebagai ibu Dong-eun untuk mempermalukan Dong-eun tentunya. Setelah siang dan malam menunggu, akhirnya Sun-a mengabari ibunya kalau ia sudah sampai di Amerika Serikat dengan selamat. Hyunam pun lega mendengar hal itu. Tiba-tiba terdengar suara Sok-jae. Hyunam segera menyembunyikan handphone barunya dan juga handphone dari Dong-eun yang lama. Malamnya, Hyunam berpura-pura mengambil tas yang berisi uang dan handphone lama Dong-eun. Sok-jae langsung merebut tas itu dan melihat isi tas yang penuh uang. Ia bertanya pada Hyunam, "Uang dari mana nih? Lu naruh Sun-a di rumah bordil ya? Mestinya lu minta uang lebih gede dong." Guys, rasanya perkataan kayak gitu tuh nggak mungkin keluar dari mulut manusia ya. Di dunia nyata, ayah kayak gini beneran ada nggak sih? Hyunam lalu mengatakan kalau uang itu diberikan oleh seorang wanita yang menyuruhnya untuk meneror seseorang lewat pesan teks. Sok-jae lalu berkata, "Gila, gampang banget tuh kerjaan. Udah, kalau lu nggak mau, sini gue aja yang kerjain deh." Ternyata wanita yang diteror adalah Yong-e, dan pesan itu berbunyi, "Gua tahu kalau putri lu udah membunuh seseorang." Yong-e pun langsung panik. Ternyata ini semua adalah tipu muslihat yang sudah direncanakan oleh Dong-eun. Yojong berkata kalau sejak pertama kali bertemu, Dong-eun telah memberikan kehangatan dan pengharapan di masa-masa tersuram dalam hidup Yojong. Karena itu, ia berjanji akan melakukan apapun yang Dong-eun perintahkan kepadanya. Ternyata Yojong dan Dong-eun sudah membeli rumah duka Yongsan. Flashback ke beberapa waktu silam, Hyunam curiga kenapa detektif Yongjun sering datang ke rumah duka Yongsan. Ia dan Dong-eun menyelidiki rumah duka tersebut dan mendapati kalau bangunan yang tampak terbengkalai itu ternyata bagian kamar mayatnya masih aktif. Dong-eun menyampaikan ke Yojong kalau ia curiga Yongjun menyimpan mayat Myung-oh di situ. Mereka pun datang ke tempat itu dan mengatakan pada penjaga yang sudah dibayar oleh Yongjun kalau rumah duka itu dijual secara bebas di pasaran. Jadi, mereka berhak membeli bangunan itu. Yojong juga mengatakan kalau ia tahu bosnya si penjaga adalah Yongjun. Hal yang seharusnya tidak boleh ada yang tahu. Si penjaga jadi takut dan membiarkan Yojong dan Dong-eun membeli rumah duka itu. Di tempat praktek Yojong, saat Yeonjin tidak sadar, Yojong mengambil sampel luka di kaki Yeonjin dan menyimpannya di kulkas di rumahnya. Kembali ke masa sekarang, Hyuna memberitahu Yeonjin kalau pria yang menjadi kaki tangan Dong-eun ternyata adalah Dr. Yojong. Yeonjin pun terkejut mendengar hal itu. Sok-jae masih terus meneror Yong-e. Yong-e akhirnya menghampiri Yongjun di kantor polisi dan melampiaskan kekesalannya pada Yongjun. Yongjun mengatakan kalau ia sudah memberikan informasi tentang Sok-jae pada Yong-e. Dong-eun mengirim USB ke Jae-jun berisi foto-foto yang diambil oleh Pak Guru Jong-ho yang mesum itu, memperlihatkan bagian terlarang dari siswi-siswinya. Yesol pun ada di antara foto-foto itu. Jae-jun pun langsung murka dan segera bergegas ke SD Semyong. Sampai di SD Semyong, tanpa babi bu, Jae-jun langsung menghajar Jong-ho hingga bonyok. Saat lagi asik menghajar Jong-ho, tiba-tiba Yesol datang dan melihat perbuatan Jae-jun. Udah pasti jadi trauma sih tuh anak. Yesol menelepon ayahnya tentang apa yang terjadi. Dong-eun membeli narkoba dari premannya Song-hee. Sementara itu, Sarah sedang sakau parah karena sudah tidak lagi ada Myung-oh yang membelikannya narkoba. Sarah bahkan memohon pada orang tuanya agar bisa tinggal di Belanda, di mana narkoba dilegalkan. Di kantor polisi, yang ditahan bukan Pak Guru Jong-ho, tapi justru Jae-jun karena telah menyerang Jong-ho. Jae-jun menolak bekerja sama dengan pengacara Park karena menurut dia Jong-ho lah yang salah. Tiba-tiba Do-young datang bersama pengacaranya yang bernama pengacara Choi.
pengacara Choi mengajukan penyelesaian masalah secara damai dan akhirnya Jae-jun pun dibebaskan. Do-young berkata pada Jae-jun, "Lu ngapain sih ikut campur ngurusin masalah anak gue? Dasar kepo lu." Jae-jun membalas ucapan Do-young, mengatakan kalau dialah ayah biologis Ye-sol yang sesungguhnya. Do-young tentu tidak terima dengan klaim Jae-jun, dan mereka pun akhirnya berkelahi. Di luar dugaan, Do-young berhasil mengalahkan Jae-jun. Do-young menyuruh Jae-jun untuk pergi dan jangan mengurusi keluarganya lagi. Kita kembali ke masa lalu. Polisi di bawah pengaruh detektif Yong-jun menyatakan kalau penyebab kematian Sohee adalah bunuh diri. Ibu Sohee yang gagu yakin anaknya dibunuh dan minta jenazah Sohee untuk diotopsi ulang. Tanpa persetujuan keluarga, mayat Sohee tidak bisa disingkirkan. Ayah Yo-jong selaku direktur rumah sakit yang dulu berinisiatif untuk menaruh mayat Sohee di freezer supaya tidak membusuk. Ia yakin kalau di masa depan kasus ini akan menemukan jalan keluar. Di masa sekarang, anak buah detektif Yong-jun meminta pihak rumah sakit untuk mengembalikan mayat Sohee ke kamar mayat. Sang Im dengan tegas menolak hal itu, mengatakan bahwa selama rumah sakit tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum dengan mayat Sohee, mereka berhak menyimpan mayat Sohee di freezer. Sang Im percaya kalau masih banyak kejanggalan atas kematian Sohee yang belum terungkap. Tidak hanya para orang tua murid di kelas Dong-eun, Mi-hye juga disuruh Yeonjin untuk mengganggu Yo-jong lewat handphone. Di rumah, Yeonjin terkejut mendapati kalau Do-young sudah memulangkan Ye-sol dari sekolah dan mengirimnya ke rumah ibu Do-young. Do-young berkata kalau Jae-jun, selingkuhan Yeonjin, menghampiri Ye-sol di sekolah dan Do-young berniat mengamankan putrinya jauh dari jangkauan Jae-jun dan Yeonjin. Yeonjin pun marah, berkata kalau ia menyembunyikan masa lalunya untuk kebahagiaan mereka. Tapi Do-young berkata kalau usaha Yeonjin gagal dan Ye-sol sudah terkena imbas dari perbuatan Yeonjin. Do-young berkata tak peduli mereka akan bercerai atau tidak, Ye-sol adalah milik Do-young. Ternyata Mi-hye sudah memberitahu ke semua orang tua murid kelas Dong-eun kalau Dong-eun bisa menjadi guru di sekolah itu dengan cara menyuap ketua Dewan Shinte. Para ibu pun menghampiri Dong-eun memintanya hengkang dari SD Semyong. Mengetahui kalau ini adalah ulah Mi-hye, Dong-eun pun langsung ke apartemennya dan mengkonfrontasi ibunya. Dong-eun bertanya, kenapa sang ibu tega mengkhianati anaknya sendiri dan malah memihak ke Yeonjin yang telah menghancurkan hidup anaknya. Tapi sang ibu yang jelas sudah tidak waras, tidak menggubris perkataan Dong-eun. Kesal, Dong-eun pun merusak semua barang mewah yang sudah dibeli Mi-hye dengan uang Yeonjin. Dong-eun pun mengusir ibunya, tapi si ibu gila ini malah berkata kalau ia akan selalu bisa menemukan Dong-eun dimanapun Dong-eun berada. Di mobil, tiba-tiba Jae-jun menghampiri Dong-eun yang sedang gusar, bertanya apakah Dong-eun juga sudah memberitahu Do-young kalau Ye-sol adalah anak biologis dari Jae-jun. Beruntung Yo-jong datang dan menyelamatkan Dong-eun. Kecewa karena rencana balas dendamnya digagalkan oleh ibunya sendiri, Dong-eun bersembunyi di tenda kesayangannya. Yo-jong mencoba menenangkan Dong-eun. Dong-eun tidak menyerah dan tetap melakukan rencananya. Dengan HP bodong, ia mengirim pesan ke Sarah kalau ada narkoba di basement gerejanya. Sarah yang memang sedang sangat sakau langsung menyambut umpan itu. Dong-eun juga mengirim pesan ke grup chat jemaat gereja Sarah kalau ada pertunjukan bagus di basement. Di bawah pengaruh narkoba, Sarah teringat momen ketika ia bermantap-mantapan dengan Myung-oh, dan ia pun memuaskan dirinya sendiri di depan seluruh jemaat yang turun ke basement. Reputasi Sarah pun hancur sudah. Yeonjin yang datang ke gereja pun menghampiri Dong-eun, bertanya apakah ini adalah perbuatannya. Ternyata tidak hanya Sarah, Dong-eun pun juga sudah meminta Song-hee untuk menyebarkan di medsos informasi tentang bullying yang dilakukan Yeonjin di sekolah dulu. Video Sarah dan laporan pembulian yang dilakukan Yeonjin sudah tersebar di medsos. Sarah pun diinterogasi polisi. Di rumah, Yo-jong merawat luka di pipi Dong-eun yang disebabkan oleh Mi-hye.
Yeonjin yang stres karena berita pembuliannya sudah tersebar, ngumpet di kediaman dukun. Doyoung menjemput Yeonjin dan mengadakan pertemuan dengan tim pengacara Doyoung yang dipimpin pengacara Choi. Yeonjin berpendapat bahwa langkah yang paling tepat adalah dengan tidak merespon rumor ini, karena apabila mereka merespon, maka rumor ini akan semakin tersebar. Pengacara Sarah mengatakan bahwa ini adalah kali pertama Sarah ditahan, maka kemungkinan hukumannya akan ringan. Ahli elektronik berkata pada Jae-jun kalau ia tak bisa memulihkan data yang hilang karena datanya bukan dihapus, tapi hard drive-nya yang telah ditukar. Hye-jong mengajak Jae-jun untuk ketemuan. Hye-jong memperdengarkan rekaman pertemuan Myung-oh dan Yeonjin pada Jae-jun. Sayang rekaman itu terhenti sebelum Yeonjin membunuh Myung-oh. Jae-jun lalu meminta Hye-jong menjadi pendampingnya dan membantunya mengurus Yesol. Hye-jong pun menyambut ajakan Jae-jun. Dong-eun menemui Gyeongran. Dong-eun mengatakan kalau ia tahu Gyeongran dulu tinggal di Siesta, tapi pindah tempat di saat Myung-oh menghilang, dan Yeonjin tidak pernah datang ke Siesta lagi. Dong-eun tahu kalau Gyeongran sudah mengetahui bahwa Yeonjin lah pembunuh Myung-oh. Dong-eun meminta Gyeongran untuk tutup mulut dan tidak menceritakan pada siapapun apapun yang akan Dong-eun lakukan. Walaupun sudah memiliki tempat praktek yang mewah, Yeojong hendak melamar kerja di suatu tempat. Yeojong bertemu dengan Doyoung yang tampak sedang gundah, lalu mengajaknya bermain Go. Yeojong sengaja memainkan permainan yang sangat mirip dengan permainan Dong-eun. Doyoung menyadari hal itu, dan Yeojong mengaku kalau dialah yang mengajari Dong-eun bermain Go dan membantu Dong-eun membalaskan dendamnya. Doyoung bertanya untuk apa Yeojong membantu Dong-eun membalas dendam, perbuatan sia-sia yang tak akan mengubah masa lalu. Yeojong berkata kalau balas dendam adalah cara Dong-eun untuk meraih kemenangan dan juga memulihkan harga dirinya sehingga ia bisa memulai kehidupannya lagi. Doyoung berkata kalau ia juga ingin Dong-eun bahagia. Sok-jae membuntuti Yong-e sampai ke rumahnya, dan Yong-e pun semakin merasa terancam. Wartawan sudah mulai menanyai Yeonjin. Yeonjin ke ruang ganti siesta. Setelah memastikan kalau tidak ada bukti apapun yang tertinggal, ia pun jadi tenang. Hyunam berpura-pura menjadi pelanggan dukun. Tiba-tiba Yong-e datang sambil membawa biodata Sok-jae. Yong-e ingin sang dukun menyantet Sok-jae. Awalnya si dukun menolak, tapi Yong-e berkata kalau ia akan membayar sang dukun 1 miliar won. Yeonjin bertanya pada Hyunam tentang Hye-jong. Hyunam menjawab kalau Hye-jong beberapa hari terakhir menginap di kediaman Jae-jun. Merasa sudah memiliki Jae-jun, Hye-jong memutuskan hubungannya dengan Tae-uk lewat pesan teks. Yeonjin menemui Hye-jong, mengatakan kalau ia tahu Hye-jong sudah bersekutu dengan Dong-eun. Dengan Jae-jun di sisinya, Hye-jong mengatakan kalau ia sudah tidak takut lagi sama Yeonjin. Hye-jong mengunjungi Sarah di penjara. Hye-jong memberitahu Sarah kalau beredar rumor bahwa Sarah melakukan penggelapan pajak lewat pameran lukisannya. Hye-jong mencoba memecah belah Sarah dan Yeonjin, mengatakan kalau Yeonjin lah yang menyebarkan rumor itu untuk menutupi berita pembuliannya yang sudah tersebar ke publik. Dong-eun berkata pada pemilik apartemen kenapa ia mengatakan pada ibu Dong-eun yang datang ke apartemennya ketika Dong-eun sedang tidak ada kalau Dong-eun tidak tinggal di situ. Sang pemilik apartemen menjawab kalau ia hanya mencoba menolong Dong-eun. Di laci Yeojong, Dong-eun menemukan dan membaca surat-surat dari Yongcheon. Yeojong pergi ke penjara Cheongsong, tempat Yongcheon dipenjara, untuk menemui temannya yang bernama Jin-hun yang bekerja sebagai dokter di situ. Yeojong ingin menggantikan Jin-hun menjadi dokter di penjara itu. Jin-hun tentu bingung kenapa Yeojong ingin kerja di situ. Tiba-tiba Yeojong bertemu dengan Yongcheon. Yeojong bertanya kenapa Yongcheon tega membunuh ayahnya yang justru mencoba menolong Yongcheon. Dengan dingin, si psikopat menjawab kalau ia senang aja untuk melakukan hal itu. Yeojong berjanji pada Yongcheon kalau ia akan membuat Yongcheon merasakan neraka di bumi. Yeojong menyuruh penjaga rumah duka Yongsan untuk mengatakan pada detektif Yongjun kalau rumah duka itu sekarang sudah dibeli seseorang. Dan Yongjun harus menyingkirkan mayat Myung-oh secepatnya. Di rumah, Dong-eun mulai menunjukkan perasaannya pada Yeojong.
Di sekolah, Dong-eun meminta maaf dan mengucapkan salam perpisahan pada Yesol. Yeonjin diinterogasi detektif Choi soal menghilangnya Myung-oh. Yeonjin lalu menemui detektif Yongjun. Yongjun malah memeras Yeonjin, memintanya untuk menyerahkan uang dan juga membelikannya rumah di Hawaii supaya Yongjun bisa pensiun dengan tenang. Inilah kenapa dari awal Yongjun tidak langsung mengubur mayat Myung-oh. Mayat Myung-oh pun ditemukan oleh polisi. Dong-eun mencoba mengusir Mi-hee dari apartemennya, tapi Mi-hee malah bak orang gila, merajuk, mengamuk, dan menyerang Dong-eun. 그 전련 돈 받고 먼저 끊어낸 건 당신이야. 나가. Dong-eun hanya bisa melihat ibunya dengan sedih. Tiba-tiba minyak dari panggangan terpercik dan mencetus trauma Dong-eun. Sadar kalau Dong-eun takut sama api, Mi-hee langsung membakar ruangan itu. Tapi ternyata Dong-eun sudah merekam semua tingkah Mi-hee. Ternyata gangster suruhan Dong-eun lah yang menaruh mayat Myung-oh di bangunan tempat Sohee dulu terjatuh. Di rumah duka Yongsan, detektif Yongjun dan Yeonjin terkejut melihat mayat Myung-oh sudah tidak ada di situ. Yejong yang sekarang jelas sudah menjadi musuh Yeonjin menelepon Yeonjin mengatakan kalau ia memiliki bukti yang bisa menjatuhkan Yeonjin. Yongjun yang panik langsung pulang dan mengambil uang di berangkasnya. Tiba-tiba preman Yeonjin masuk dan melihat hal itu. Berbekal rekaman CCTV yang memperlihatkan ulah ibunya, Dong-eun membawa Mi-hee ke psikiater. Saat anamnesis, Mi-hee menunjukkan gejala delusi, temper tantrum, dan kecanduan alkohol yang parah. Psikiater mendiagnosis Mi-hee dengan gangguan jiwa yang serius dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk dirawat dengan intensif. Dong-eun akhirnya berhasil menyingkirkan beban terbesar di hidupnya. Yojong mendengar pemilik apartemen mengatakan kalau ia berhutang budi pada Dong-eun yang pernah menyelamatkan nyawanya. Sarah akhirnya bebas dari tahanan polisi. Ia yang mengira kalau Yeonjin lah penyebab ia ditahan, menanyakan pada ibunya di mana handphone yang lama. Di handphone itu ada video yang merekam saat Yeonjin membuli Sohee dulu. Do-young syok membaca detail pembulian yang dilakukan istrinya dulu yang sudah tersebar di medsos. Do-young bertanya pada Dong-eun, apakah benar istrinya lah yang membunuh Sohee dulu? Dan apakah Yeonjin juga yang menyebabkan Dong-eun keluar dari SD Semyong? Dong-eun menjawab iya pada kedua pertanyaan itu. Dong-eun menyerahkan alamat ibu Sohee pada Do-young dan memberitahunya kalau mayat Sohee disimpan di Seouljo General Hospital, yang Do-young tahu adalah milik keluarga Yojong. Do-young bertanya kenapa Dong-eun tidak membalas dendam pada Yeonjin lewat Yesol. Dong-eun pun menjawab kalau ia tidak ingin melukai hati Do-young. Yeonjin bertanya pada Jae-jun apakah ia sudah mendengar kabar kalau tubuh Myung-oh telah ditemukan. Jae-jun menyuruh Yeonjin untuk berhenti berpura-pura karena ia sudah mendengar bukti rekaman audio dari Hyejong kalau Yeonjin lah orang terakhir yang bersama Myung-oh di siesta. Yeonjin akhirnya mengaku kalau ialah yang membunuh Myung-oh, walau tak sengaja. Yeonjin memohon pada Jae-jun agar menolongnya karena bagaimanapun ia adalah ibu dari anak Jae-jun. Di rumah, Sarah mengunjungi Yeonjin. Sarah menuduh Yeonjin lah yang menyebarkan semua rumor tentangnya untuk menutupi berita pembulian Yeonjin yang sudah tersebar. Yeonjin tentu menyanggah tuduhan itu karena kita tahu kalau ini semua adalah bagian dari rencana Dong-eun. Tiba-tiba Yeonjin sadar kalau ada bagian tasnya yang copot di rumah duka Yongsan saat ia mengamuk di sana mengetahui mayat Myung-oh hilang. Hubungan Yojong dan Dong-eun pun semakin hangat dan mesra. Pengacara Park memberitahu Jae-jun kalau mayat Myung-oh pasti akan diautopsi dan diselidiki. Menyadari kalau ia bisa ikut terseret, Jae-jun berniat memutus hubungan dengan Yeonjin. Jae-jun lalu menemui Do-young, menyerahkan bukti rekaman yang menunjukkan kalau Yeonjin lah pembunuh Myung-oh. Dengan bukti ini, Jae-jun bisa menjatuhkan tidak hanya Yeonjin, tapi juga perusahaan Jaepyong milik Do-young. Untuk upah tutup mulut, Jae-jun meminta Do-young menceraikan Yeonjin dan menyerahkan Yesol pada Jae-jun. Yong-e menyerahkan uang 1 miliar won dan nemtek Yeonjin pada dukun langganannya.
Yong-e menyuruh anak sang dukun untuk menelepon Sok-jae, menyuruhnya untuk mengambil uang yang dimintanya di suatu tempat. Sok-jae pun langsung pergi. Saat menyetir bersama detektif Yong-jun, tiba-tiba Yong-e menabrak Sok-jae sampai tewas. 과실치사는 집행유예지. 명백한 증인이 있으면 더 유리하고. Ternyata ia sengaja merencanakan hal ini untuk melibatkan Yong-jun. Yong-e mengira Yong-jun bersekongkol dengan Sok-jae untuk memeras dirinya. Padahal sekali lagi kita tahu kalau ini semua adalah bagian rencana dari Dong-eun. Yong-e juga menyimpan name tag Yong-jin sebagai bukti kalau Yong-jun juga terlibat dalam kasus kematian So-hee. Saat sedang mencari bagian tasnya yang hilang di rumah duka Yongsan, tiba-tiba Yo-jong datang. Dan Yong-jin pun terkejut mengetahui kalau Yo-jong lah pemilik rumah duka itu. Yo-jong mengatakan kalau ia akan membantu Dong-eun membalaskan dendamnya dan menyerahkan bagian tas yang hilang pada Yong-jin. Di kantor polisi, detektif Yong-jun membela Yong-e. Detektif Choi menginterogasi Dong-eun. Ia bingung kenapa Dong-eun banyak menginformasikan soal kasus So-hee ke email Myung-oh. Detektif Choi mulai percaya semua yang dikatakan Dong-eun tentang kasus pembulian oleh geng bully terhadap dirinya dulu. Dong-eun menyuruh detektif Choi memeriksa lagi lighter yang dulu ia temukan di TKP kasus So-hee. Untuk menjauhkan Ye-sol dari kasus ini, Do-young mengirim putrinya ke luar negeri. Ketika melihat mayat suaminya, Hyuna menangis, bukan menangis duka cita, tapi tangis sukacita. Yeonjin menjemput ibunya di kantor polisi dan mereka langsung pergi ke tempat dukun. Saat sang dukun melakukan ritual, tiba-tiba ia seperti kerasukan arwah So-hee dan menakut-nakuti Yeonjin. Yeonjin tidak tahu kalau sang dukun juga sudah beraliansi dengan Dong-eun. Yeonjin mengalami flashback dan ternyata benar kalau ialah yang telah membunuh So-hee secara tak sengaja. Yeonjin menelepon ibunya dan Yong-e berkata kalau ia akan menyelesaikan masalah ini. Saat lagi menakut-nakuti Yeonjin, tiba-tiba sang dukun seperti ketakutan dan akhirnya pingsan. Apakah si dukun gimmick atau arwah So-hee benar-benar menuntut balas? Tidak ada yang tahu. Yeonjin menghampiri Hyunam, menuduhnya memanfaatkan ibunya untuk membunuh Sok-jae. Tapi Sun-a sudah aman di luar negeri dan Yeonjin juga sudah hampir kehilangan segalanya. Hyunam tidak takut lagi pada Yeonjin dan ia pun menampar Yeonjin. Yeonjin kemudian melihat preman langganannya sudah tunduk pada suaminya. Semua kebusukan Yeonjin sudah terbongkar dan Do-young memberikan Yeonjin dua pilihan. Yeonjin mengaku bersalah pada ibu So-hee, minta maaf dan menerima hukumannya, atau mereka bercerai. Ego Yeonjin tentu membuatnya tidak sudi meminta maaf pada ibu So-hee. Berita perceraian Do-young dan Yeonjin pun tersebar ke publik. Walau bercerai, kuasa hukum Do-young memastikan Ye-sol tetap menjadi milik Do-young. Jae-jun pun jadi kesal. Hye-jong juga ikut kesal dengan perceraian Yeonjin, takut Yeonjin bakal jadian sama Jae-jun. Sementara itu, Sarah sedang sibuk mengupload video-video yang memperlihatkan pembulian yang dilakukan Yeonjin ke medsos sebagai bentuk balas dendamnya terhadap Yeonjin yang ia kira telah membuatnya dipenjara. Kesal dengan ocehan Hye-jong, Sarah jadi ngegas dan mengatai Hye-jong bodoh dan miskin. Sarah juga mengatakan kalau tidak ada Dong-eun, Hye-jong lah yang akan jadi target pembulian geng bully. Hye-jong pun kesal lalu pergi. Saat membuang abu suaminya ke laut, Hyunam bukannya berkabung, tapi justru malah mensyukuri kematian suaminya itu. Yong-e dan pengacaranya datang menemui Hyunam untuk meminta menyelesaikan kasus ini dengan damai. Yong-e bersedia memberikan uang dalam jumlah besar pada Hyunam. Tapi Hyunam mengatakan kalau ia akan tetap menempuh jalur hukum. Dong-eun menemui Yong-e dan memperkenalkan dirinya. Yong-e akhirnya ingat kalau Dong-eun adalah orang yang dulu dibully oleh putrinya. Dong-eun mengatakan kalau ia tahu Yong-e telah merencanakan dan membunuh Sok-jae dengan sengaja. Dong-eun juga tahu kalau Yeonjin telah membunuh So-hee, lalu Yong-jun membantu menyelesaikan kasus itu diam-diam. Dan Yong-e menyimpan name tag Yeonjin yang adalah bukti penting dalam kasus itu. Dong-eun memberikan Yong-e dua pilihan, serahkan name tag dan Dong-eun akan diam, tapi Yeonjin jadi terbukti bersalah,
atau tidak serahkan Nemtek dan Yong-e akan dihukum bersama putrinya. Di stasiun televisi, video yang diupload Sarah sudah tersebar di medsos dan Yeonjin resmi kena cancel. Ia pun dipecat dari pekerjaannya. Yeonjin mencoba menjauhkan putrinya dari internet, tapi sudah terlambat. Yesol sudah melihat video itu, dan hal yang paling Yeonjin takuti pun terjadi. Yesol sudah mengetahui sifat asli ibunya, dan ia jadi membenci Yeonjin. Yeonjin akhirnya mengadakan klarifikasi, tapi bahkan dalam permintaan maafnya, ia tidak mengaku kalau telah membunuh Sohee. Yeonjin malah menuduh Sohee bunuh diri karena hamil di luar nikah. Di rumah duka, Sarah masih saja mengatai Hyejong. Hyejong yang emosi akhirnya mengupload ke medsos video Sarah bermantap-mantapan dengan Myung-oh yang terdapat di tablet Myung-oh. Sadar videonya sudah tersebar, Sarah ngamuk dan bertanya siapa pelakunya. Tiba-tiba Yeonjin datang. Sarah mengira kalau Yeonjin lah yang telah mengupload video itu sebagai upaya balas dendam, dan ia langsung menyerang Yeonjin. Tiba-tiba Hyejong nyeletuk mengatai Sarah dan Yeonjin. Yang satu beraninya upload video, yang satu beraninya nuduh orang mati bunuh diri karena hamil di luar nikah. Anehnya, Jaejun terkejut mendengar Sohee meninggal dalam keadaan hamil, dan ia pun langsung pergi meninggalkan Yeonjin. Sarah tiba-tiba sadar kalau Hyejong lah yang telah mengupload video itu, dan ia langsung menusuk leher Hyejong dengan pensil. 심판받아야 해. Polisi datang menahan Sarah dan membawa Hyejong ke rumah sakit. Jaejun yang sudah tahu kalau Yeojong bekerja sama dengan Dong-eun bertanya apakah autopsi bisa mengetahui kalau Sohee benar hamil apa tidak. Yeojong menjawab kalau ia bukan ahli forensik. Yeojong sadar kalau yang telah menghamili Sohee dulu bukanlah Myung-oh, melainkan Jaejun. Ia langsung memberitahu Dong-eun tentang hal itu. Jaejun membawa ibu Doyoung menemui Yeonjin. Di depan sang ibu, Jaejun berkata kalau ialah ayah Yesol yang sesungguhnya. Ibu Doyoung pun langsung ngamuk mengatai Yeonjin sebagai wanita murahan. Jaejun melakukan hal ini dengan harapan sang ibu akan mengizinkan cucunya diserahkan pada Jaejun. Di rumah sakit, Dong-eun ingin membayar biaya penyimpanan mayat Sohee selama ini, tapi ternyata biaya itu sudah dibayarkan oleh Doyoung. Doyoung menjemput putrinya di sekolah. Dong-eun menitipkan pada Hyunam amplop untuk diserahkan pada Songhee dan tas berisi uang untuk Jongmi. Dong-eun lalu berterima kasih dan mengucapkan salam perpisahan pada Hyunam. Dong-eun mengenang masa lalu. Ternyata ia dan Gyeongran adalah sahabat baik sebelum pembulian memisahkan mereka berdua. Gyeongran ternyata menyimpan botol minuman yang digunakan Yeonjin untuk membunuh Myung-oh. Di rumah sakit, luka Hyejong membuat ia tidak bisa berbicara lagi. Melihat keadaan Hyejong, Jaejun pun mencampakkannya. Sarah ditahan karena percobaan pembunuhan dan ayahnya ditahan karena penggelapan pajak. Ternyata Yeojong sudah menaruh sampel luka kaki Yeonjin di kuku mayat Myung-oh. Sehingga di kantor polisi, pemeriksaan forensik menunjukkan kalau DNA jaringan di bawah kuku Myung-oh sama dengan DNA di lighter yang ditemukan di kasus Sohee. Yeojong kembali ke penjara dan menanyakan Yongcheon kenapa dia membunuh ayahnya yang berniat menolong Yongcheon. Yongcheon menjawab karena waktu itu sang ayah sedang membicarakan tentang anaknya. Maka Yongcheon membunuh si ayah supaya Yeojong segera datang dan Yongcheon bisa melihat wajah Yeojong. Jawaban itu membuat Yeojong semakin tersiksa sebab seolah karena kesalahan dialah ayahnya meninggal. Permintaan Yeojong untuk menjadi dokter penjara ditolak karena dia adalah keluarga korban. Yeonjin menemui Dong-eun tepat saat ia sedang bertemu dengan Yong-e. Yong-e memutuskan untuk menyerahkan Nemtek pada Dong-eun yang berarti ia rela mengorbankan putrinya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Nemtek itu sebenarnya tidak bisa digunakan untuk barang bukti. Dong-eun hanya ingin melihat Yeonjin dikecewakan oleh ibunya. Yeonjin pun merengek, menanyakan kenapa sang ibu tega berbuat demikian. Ibu Sohee tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, ada catatan yang menyatakan kalau penanggung jawab si ibu adalah Yeojong. Dong-eun melihat kalau catatan itu dibuat sebelum Dong-eun dekat dengan Yeojong. Dong-eun lalu bertanya pada Yeojong, apakah dari awal Yeojong tahu kalau Dong-eun mendekatinya untuk membantu rencana balas dendam Dong-eun?
Yojong pun mengaku kalau ia membuntuti Dong-eun sejak pertemuan pertama mereka di UGD. Setelah tahu apa yang hendak Dong-eun lakukan dan merasa kalau dirinya adalah orang yang tepat untuk membantu Dong-eun, Yojong pun berniat membantu Dong-eun dengan segenap jiwa dan raganya. Yojong bertanya balik pada Dong-eun, kenapa ia sempat meninggalkan Yojong? Dong-eun pun menjawab karena ia tahu kalau Yojong yang ayahnya dibunuh juga adalah seorang korban dan akan sangat egois kalau Dong-eun memanfaatkan Yojong hanya untuk membalas dendamnya sendiri. Setelah semua terucap, Yojong berjanji akan membantu balas dendam Dong-eun sampai tuntas. Dong-eun menjenguk Hyejong, berkata kalau ia akan membantu Hyejong membalaskan dendamnya pada Jae-jun yang telah mencampakkannya. Setelah pulih, Hyejong datang ke kediaman Jae-jun untuk mengambil barang-barangnya. Tapi diam-diam, dia memasukkan larutan alkohol ke obat tetes mata yang sering dipakai Jae-jun. Detektif Yongjun mendapati para preman sedang membongkar brankasnya. Yongjun memarahi mereka, tapi tiba-tiba para preman menyerang Yongjun. Mengetahui kalau di luar sedang hujan dan hal itu merupakan saat yang tepat untuk mengubur mayat, mereka pun langsung membunuh Yongjun. Sendirian di rumah dan setengah gila, seseorang tiba-tiba mengirim pesan video pada Yonjin memperlihatkan kalau botol minuman yang ia gunakan untuk membunuh Myung-oh ternyata masih ada di siesta. Yonjin segera ke siesta dan di sana polisi ternyata sudah menunggunya. Polisi langsung menangkap Yonjin. Ini semua tentu adalah bagian dari rencana Dong-eun. Jae-jun ke sekolah untuk bertemu dengan Yesol, tapi Yesol sudah dikirim ayahnya ke luar negeri. Tiba-tiba Dong-eun menelpon Jae-jun mengajaknya ketemuan di suatu tempat. Dalam perjalanan, Jae-jun menggunakan obat mata yang biasa dipakainya. Tak tahu kalau obat tersebut sudah diracun oleh Hyejong. Jae-jun pun jadi tak bisa melihat dan mobilnya tertabrak truk. Detektif Choi kembali menginterogasi Dong-eun. Ia curiga kalau Dong-eun lah yang memberikan informasi pada Sok-jae sehingga dia bisa memeras Seong-e dan akhirnya menyebabkan kematiannya. Buktinya Hyunam, istri Sok-jae, sering berkomunikasi dengan Dong-eun. Tiba-tiba Detektif Choi mendapat kabar kalau Yong-e telah ditangkap dan balas dendam Dong-eun pun lengkap sudah. Dong-eun berterima kasih pada Detektif Choi, tapi Choi berkata kalau hal inilah yang seharusnya ia lakukan 18 tahun lalu. Yonjin menandatangani surat pernyataan cerai di penjara. Doyoung berkata padanya kalau ia dan Yesol akan pindah ke Inggris. Hyunam menyerahkan amplop yang ternyata berisi kunci mobil pada Song-hee dan tas berisi uang pada Jong-mi. Yojong jalan-jalan mesra sama Dong-eun. Saat Yojong sedang membeli bir, tiba-tiba Dong-eun menelepon dan mengucapkan salam perpisahan. Yojong pun segera mencari Dong-eun, tapi Dong-eun sudah pergi. Dong-eun menemui Yonjin di penjara. Yonjin masih merasa kalau ia bukanlah pembunuh, karena saat ia meninggalkan Myung-oh waktu itu, Myung-oh masih hidup. Ternyata Yonjin tidak berbohong, yang menghabisi nyawa Myung-oh ternyata adalah Gyeongran. Gyeongran melakukan itu sebagai bentuk balas dendamnya pada Myung-oh yang pernah memperkosa dirinya. Dong-eun pun membantu Gyeongran dan memastikan kalau Yonjin lah yang dipenjara. Dong-eun meminta Gyeongran untuk melanjutkan lagi hidupnya mulai dari sekarang. Yonjin pun makin tersiksa karena ia tak pernah tahu siapa yang membunuh Myung-oh dan menyebabkan ia dipenjara. Dong-eun pun berharap kalau sisa hidup Yonjin akan penuh dengan penderitaan dan kepahitan sama seperti yang Dong-eun rasakan selama ini. Setelah pembalasan dendamnya tuntas, Dong-eun pun tidak punya tujuan hidup lagi dan ia hendak bunuh diri. Beruntung Sang Im datang dan menghentikan niat Dong-eun. Sang Im berkata kalau Dong-eun bunuh diri, Yojong juga akan melakukan hal yang sama karena tidak ada lagi yang mengalihkan perhatian Yojong dari dendamnya. Sang Im meminta Dong-eun untuk membantu Yojong membalaskan dendamnya. Dong-eun pun menghentikan niat bunuh dirinya. Yongcheon masih sering mengirimi surat taunting pada Yojong yang menimbulkan penderitaan psikologis padanya. Di penjara, Yonjin berpapasan dengan ibunya yang juga di penjara, tapi sang ibu tidak mengacuhkannya. Yonjin pun tampaknya benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Dong-eun menghabiskan waktunya di wihara bersama dengan Ibu Tae-uk. Dong-eun bertanya bisakah seorang napi dipindahkan ke penjara lain? Ibu Tae-uk menjawab bisa kalau narapidana itu terlibat perkelahian di penjara. Tiba-tiba Dong-eun kembali ke rumah Yojong. Kali ini ia menyatakan cintanya pada Yojong dan berkata kalau ia sekarang gantian akan membantu Yojong membalaskan dendamnya.
Dong-eun teringat ketika ia menyelamatkan nenek pemilik apartemen waktu ia mencoba bunuh diri. Itulah kenapa ia berhutang budi sama Dong-eun. Dong-eun jadi sadar kalau hidupnya tidak semenyedihkan yang ia kira dan masih banyak orang baik yang peduli padanya. Yojong akhirnya berhasil menjadi dokter di penjara Jisan. Flashback ke masa lalu saat Jae-jun tertabrak truk. Ternyata ia belum meninggal. Sampai akhirnya Do-young membunuhnya. Hyunam sekarang membuka usaha restoran. Tiba-tiba Dong-eun mengirim pesan teks padanya memintanya untuk bekerja pada Dong-eun. Dong-eun menjadi staf pengajar di klub membaca di penjara Jisan. Di penjara Cheongsong, Yongcheon tiba-tiba digebuki oleh beberapa narapidana yang ternyata adalah orang suruhan Yojong dan Dong-eun. Hal itu membuat ia dipindahkan ke penjara Jisan. Sampai di Jisan, Yojong sudah menanti Yongcheon. Dan Yojong memastikan hari-hari Yongcheon di Jisan akan seperti di neraka. Dong-eun dan Yojong pun menjalani kehidupan baru mereka sebagai staf di penjara Jisan. Wah, endingnya satisfying banget ya guys. Dari film ini kita belajar kalau bullying adalah kejahatan yang sangat serius yang bisa menimbulkan trauma psikologis ataupun fisik yang berkepanjangan pada korbannya. Yuk kita sama-sama membasmi bullying dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari Si Kepik. Sampai jumpa lagi di film berikutnya. Bye!